kualitas tubuh. Terapi aurapuntur. Terapi akupunktur khusus di daerah wajah untuk mengencangkan, menyegarkan, menghilangkan flek dan jerawat, dan menyehatkan wajah. Totok aura. Teknik pemijatan pada titik-titik tertentu yang diselaraskan dengan energi aura. Tujuannya adalah membuka blokade energi, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menambah aura positif dan daya tarik pribadi. Hipnoterapi. Terapi berbasis psikologi yang memanfaatkan kondisi hipnosis, relaksasi pikiran yang dalam untuk membantu mengatasi masalah seperti stres, trauma, kecanduan, insomnia, rasa cemas, atau fobia. Proses ini dilakukan oleh Jeng Jumaroh sendiri. Gurah mata. Proses pembersihan mata menggunakan ramuan herbal alami. Terapi ini bertujuan untuk mengeluarkan kotoran dan lendir dari saluran mata, meningkatkan kejernihan penglihatan, serta menyegarkan indera penglihatan. Gurah telinga. Metode pembersihan telinga dengan herbal untuk membantu mengeluarkan kotoran, lendir, atau sumbatan pada saluran telinga. Terapi ini juga dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh dan pendengaran. Terapi garang api. Adalah metode terapi terbaru yang mulai diperkenalkan sebagai ikhtiar penyembuhan alami. Terapi ini memanfaatkan panas sebagai rangsangan agar tubuh merespons pemulihan dengan lebih optimal. Terapi garang api memiliki manfaat yaitu memberikan relaksasi kepada tubuh, memberikan energi panas kepada tubuh, juga untuk penyakit sindrom dingin. Terapi cupping dilakukan dengan metode penghisapan pada kulit menggunakan cup khusus. Terapi ini bertujuan membantu detoksifikasi, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan kenyamanan tubuh. Baik, terima kasih pemirsa, kembali lagi tentunya di Gria Herbal Jeng Jumaroh, dan ini adalah segmen kedua. Masih kita tunggu telepon pemirsa di 0711 38 0022 atau bisa WhatsApp di PAL TV 0899 38 00220. Bisa juga di admin Gria Herbal Jeng Jumaroh di 0812 7272 8982. Sebelum kita berbincang kembali, ini tadi ada WhatsApp seputar batu ginjal aja. Nah, gimana nih Ajeng? Silakan Ya. Ajeng. Batu ginjal itu obatnya untuk daun. Satu, pakai daun keji beling. Ya, yang kedua menggunakan daun tempuyung. Dua daun itu bagus banget karena dua daun tersebut fungsinya memang diuretik ya. Dia bekerja di daerah renal. Renal itu kan dari ginjal sampai kandung kemih. Kalau laki-laki sampai ke prostatnya gitu. Ya. Itu daunnya diapakan aja? Direbus. Oh, direbus. Boleh kok di mix dua-duanya itu bareng rebusnya ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan dua jenis daun itu bisa lebih cepat sembuh. Tapi kalau mau cepat lagi ke Gria Herbal, pasti Ajeng ini ada khasiat herbalnya. Jelas, ada yang sudah dibuat. Oke, yang ada dibuat ada di keranjang orange enggak? Tidak ada, Oh, tidak ada. untuk batu ginjal. Ada, tapi tidak saya simpan di keranjang oren. Saking banyaknya 200 sekian lebih. Allah. Jadi cuman yang sangat-sangat apa ya, fast moving ya. Kita Dan pasang herbal di Gria Herbal Jeng Jumaroh itu herbal pilihan. Itu hasil dari racikan Ajeng juga, dan semua juga sudah berkualitas, ada sertifikat Bepom. juga Ajengnya sudah Bepom, bukan cuman dedaunan yang cuma asal-asal pemirsa, jadi jangan khawatir. Udah Bepom. Gria Herbal Jeng Jumaroh semua sudah Bepom. Jadi sekali lagi buat yang sudah bertanya seputar batu ginjal, jangan dulu tindakan operasi nih. Ke Gria Herbal dulu, bismillah, nanti menggunakan herbal Ajeng. Kalau Dan bisa, alhamdulillah Cek, dijauhkan tindakan operasi. 98% orang batu membatu, entah batu empedu, batu ginjal sembuh berobat di kita. Insya Allah dengan izin Allah. Yang udah terbukti hampir jarang tidak sembuh. Yang kalau batu-batuan itu alhamdulillahnya gitu. Baik. Itu. Jadi Terima kita kasih. tunggu untuk pemirsa di rumah yang ingin, ya apalagi saat ini sedang sakit batu ginjal lah ya, ke Gria Herbal dulu, jangan tindakan operasi. Kita sebelum berbincang kembali dan sebelum kita membuka WhatsApp dari pemirsa, kita akan menyaksikan satu tayangan video kunjungan Ibu Wali Kota nih, Ibu Wali Kota Prabu Mulih ke Gria Herbal Jeng Jumaroh. Yuk kita saksikan bersama. Betul, bahkan rumah tangga kita ada di ibu. Nah, yang dulu. Jadi cerita anak rumah ini.
wanita lebih sehat ya? Mendukung sekali kalau untuk wanita sehat. Ya, alhamdulillah dapat dukungan baik Ibu Wali Kota kita. Kalau untuk wanita sehat harus gitu, apalagi ibu rumah tangga. Banyak yang ngurus anak suami. Kalau lagi nyun juga, dia lagi ke mana, sasarannya balik kanan. Oke, Masya Allah. Ajeng langsung kunjungan ke rumah Ibu Wali Kota Pramulia. Dan itu memang support mendukung ya? Iya, sangat mendukung bagaimana perempuan-perempuan, kebetulan beliau kan karena istri wali kota kan berarti ketua PKK tuh. Iya. Nah, jadi mendukung agar perempuan-perempuan Prabu Muli sehat mental. Kata beliau tadi kan, kalau ibunya sehat, wanitanya sehat, rumah tangganya sehat. Mendidik anak dengan sehat. Betul. Saya dukung sekali, Jeng, katanya. Masya Allah. Iya, dilakukan. Memang saat ini ya bukan hanya wanita, sebenarnya kita ini semua harus yang pertama itu banyak harta, kalau mentalnya sakit juga. Sakit juga, nomor 1 mental tuh. Nggak ada uang tapi kalau mentalnya sehat semua. Happy jadinya Ajeng ya. Jadi itu tadi mental dulu yang diutamakan, bener kata Ajeng. Jadi orang itu biar fresh, biar kelihatan lebih fresh, lebih ceria tuh ya ini tadi, si mental ini harus dibenahi ya dengan apa? Dengan hipnoterapi. Iya benar. Itu yang paling bagus. Nah, kita punya satu tayangan video lagi nih, video Freedom untuk Healing Day untuk tanggal 29 Agustus. Yuk kita saksikan bersama. Hai Sobat Sehat, sudahkah Anda memaknai kemerdekaan dalam hidup Anda sendiri? Sudahkah merdeka dari galau, putus asa, kurang percaya diri, masa lalu yang menyakitkan, beban hidup, pasangan toksik, rumah tangga yang berantakan, hidup kurang beruntung, sering dipandang sebelah mata, atau sering dimanfaatkan orang lain? Sudahkah Anda merdeka dari itu semua? Jika jawabannya belum, maka ini adalah solusi tepat buat Anda mencapai kemerdekaan. Merdeka, berpikir, bertindak, dan meraih asa. Ikuti Freedom Healing Day yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2026 di Vibe Hotel Prabu Muli. Seat terbatas, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Harga 250.000 all in pin eksklusif. Seminar edukasi, hipnoterapi forgiveness dan love, sertifikat dan snack. Amankan tiket Anda segera di sini. Freedom Healing Day. Jernihkan pikiran, kuatkan hati, mengubah masa depan. Sampai bertemu di Vibe Hotel Prabu Muli. Freedom Healing Day. Jadi buat bisa di rumah, pokoknya ini masih punya kesempatan lah. Ini untuk hadir untuk ikutin di tanggal 29. Bismillah, pokoknya di Kota Palembang kalau nggak sempet datang ya. Seatnya kita 10 doakan, lagi. 10 lagi. Seatnya. Pokoknya kita doakan Palembang dibuka lagi lah. Kalau bisa lebih besar lagi tempatnya. Biasa aja menggunakan hotel, kalau bisa gunain lapangan. Karena wanita-wanita ini sangat butuh sekali ya. Ya betul ya Sinse, walaupun kamu cowok pasti tahu kan. Karena wanita, apalagi ibu rumah tangga. Takutnya berlari nanti dari kalau di lapangan, Cek. Karena percayalah, karena Cek Popi sudah pernah ikut yang namanya hipnoterapi yang dari sakit. Ini pun sebenarnya belum maksimal Ajengnya, karena berkali-kali Ajeng udah berkali-kali, Popi ini kamu harus datang lagi. Aduh, yang kemarin sudah kebaca semua sama Ajeng. Tapi lebih legowo Ajeng ya, lebih senang. Jadi buat ibu-ibu semuanya ikutlah hipnoterapi, karena hipnoterapi itu benar-benar banyak manfaat, dan hipnoterapi itu antri. Kalau untuk di Kota Palembang, tanggal berapa, jam bulan apa nih sudah antri? 9 berarti. 9 September. 9 September sudah ikut antrian. Iya. Masya Allah. Kemarin soalnya terakhir 5 September. Dapat kabar lagi tadi dihitung. 9 lah ada lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi hipnoterapi itu benar-benar banyak sekali manfaatnya. Mungkin kalau pemirsa di rumah, Ajeng bisa jelasin kembali banyak pilihan hipnoterapi. Jangan khawatir ya. Iya. Dan yang pasti aku bersyukur banget. Jadi besok ini aku pengen bisa tempuh yang standar USA ya. Saya mau serius benar-benar di hipnoterapi, karena ternyata banyak sekali hal-hal keajaiban dari pasien aku yang pendarahan. Kena kiste tapi sampai pendarahan. Ya, dan udah kemana-mana belum sembuh-sembuh. Lalu saya hipno, ternyata dia selama ini merasa bersalah dengan ibunya yang sudah meninggal. Ya percaya nggak percaya, begitu di klinikal, alhamdulillah dia ceria banget datang tadi, ya
Kemudian lagi tidak ada pendarahan lagi, subhanallah. Seneng banget dengernya. Gimana sih perempuan pendarahan terus pasti takut kan? Iya. Pasti dia. Badannya kurus gitu sampai wajahnya menjadi kuning gitu. Dan di hipnoklinikal dia menemukan kembali jati dirinya. Nah besok nih Freedom Healing Day jangan lupa ya. Ini adalah bagaimana kita menjadi merdeka. Ciri-ciri yang jiwanya merdeka tuh kayak gimana sih? Saya kasih bocoran salah satunya ya. Mampu menentukan sikap. Berani berkata tidak. Bisa mengambil keputusan dengan pikiran sendiri. Anda merasa tidak butuh validasi. Entah kenapa. Sangat percaya diri. Dan yang pasti kalau namanya merdeka. Ketika kamu mengambil keputusan itu benar-benar kamu berani dari hati. Mendengar hati nurani gimana caranya ngikuti. Jadi diri sendiri gitu. To be myself gitu. Itu lo independent. Merdeka itu. Hari merdeka yang harus dilaksanakan. Nah makanya Freedom Healing Day benar-benar mengajak kita semua tuh merdeka dari semua tekanan. Tekanan batin. Merdeka dari semua trauma masa lalu. Merdeka dari semua kehancuran ekonomi. Merdeka dari semua hal-hal yang membuat kamu terpuruk. Insya Allah yuk ikut Freedom Healing Day. Freedom Healing Day ini cowok juga bisa ikut. Cowok berarti ya? cewek. Bukan Namanya woman. merdeka. Kalau Woman Healing Day hanya cewek. Yes, kalau yang Women Healing Day itu hanya perempuan memang. Makanya materinya adalah tentang empowering woman. Tapi kalau besok adalah tentang bagaimana menjadi diri sendiri. Bagaimana Anda menjadi jiwa yang merdeka. Besok nih. Jadi selalu ada tekanan. seminar. Balik dari Freedom Healing Day itu happy Iya. ya Jen ya. Kita seminarin dulu kan, selalu kan. Iya. Kalau kemarin kan tentang hypno-love, bagaimana cinta itu hadir, bagaimana memberi cinta, memiliki cinta, Iya. memancarkan cinta kemarin ya. Iya. Nah itu hypno-love. Besok adalah hypno untuk freedom, menjadi merdeka. Sehingga kamu berani mengambil keputusan, berani menjadi diri sendiri, berani berdiri di atas kakimu sendiri tanpa butuh validasi. Ikut dong, yuk pemirsa, jangan gak ikut. Belum merdeka kamu kalau masih ngerasain yang tadi-tadi tuh. Betul. Iya. Jadi masih tersisa sedikit lagi. Iya. Jadi sekali lagi untuk pemirsa di rumah, pokoknya yang ingin bertanya seputar Freedom Healing Day bisa langsung melalui adminnya Geria Herbal Janji Maro. Siap. Jangan lupa sekali follow Instagramnya, langsung di DM. Jeng masih ada nggak? Nanti akan dijawab masih Iya. ada atau tidaknya ya. Iya. Baik. 10 seat lagi 10 seat lagi. sampai hari Bismillah. ini. Bismillah 10 seat lagi. Jadi yang dari Palembang pun nggak apa-apa. Iya, Kan sekarang betul. susah menyetol. Iya. Langsung tembak ke kota Untuk Perang. alumni Untuk alumni ada diskon 50%. diskon 50%. Masya Allah, tabarakallah. Spesial alumni yang kemarin pada ikut yang woman, yang ikut Hmm. My Healing Day, Uh-huh. sekarang mau ikut Freedom, kita kasih spesial diskon 50%. Diskon 50%. Khusus alumni tapi ya. Baik. Ini izin aja ya, ini ada WhatsApp lagi Siap. nih, sudah siap-siap harus kita baca ini. Ini bibi saya usia 50 tahun, keluhannya tidak bisa tidur sudah 1 bulan 15 hari. Masya Allah. Sudah di rumah sakit, di keluhannya darah tinggi, tidak bisa tidur, namun adanya diagnosa jantung panas. Pembengkakan. Atau tidak tidak sakit namun panas. Oke, silakan. Ya. Ini kalau jantung membengkak atau disebut dengan kardiomegali. Itu sudah karakternya perjalanan dari hipertensi. Jadi hipertensi akan menyebabkan pembengkakan jantung atau kardiomegali dalam jangka panjangnya. Kayak diabetes jangka panjangnya cuci darah misalnya kayak gitu ya. Nah kalau hipertensi jangka panjangnya adalah pembengkakan pada jantung. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau untuk mengatasinya, ini kalau terapi di kita ya, 1 di akupuntur, kedua di acupressure, kemudian yang ketiga kita akan lakukan barkun, biar dia rileks. Terapinya ada, terapi barkun. Terapi baru ya. Iya Cek, kami punya 2 terapi baru loh. Ya udah kayak gitu, nanti dikasih herbal, namanya Sifaten. Sifaten. Kemudian lagi dikasih Sifadewa untuk anti pembengkakan jantungnya. Nah itu, tapi kalau misalnya dirimu mau bikin sendiri apa? Ya, 1 untuk darah tinggi pakai begagan, ya. Kemudian lagi untuk anti pembengkakan jantungnya, berarti darahnya kan nggak boleh kental tuh. Pakailah daun dewa gitu. 2 herbal itu atau 2 tanaman obat itu bagus banget. Tapi kalau kamu misalnya, aduh, kayaknya ibuku sudah nggak mau deh ngerebus-rebus, udah kayak gini, aku mau yang jadi, boleh, ya.
kita siapin kok. Nanti kita kasih terapinya. Termasuk nanti bisa di hipnoterapi klinikal nih. Karena pasti cemas, ya panas gitu ya. Gelisah, nggak bisa tidur. Jadi nanti dikasih hypnosleep tanpa minum obat. Jadi bisa tidur. Bisa tidur. Iya. Relax ya, Jeng, ya. Relax, dia menerima. Dan nanti kalau di klinikal hipnoterapi, dia bisa ngobrol sama jantungnya loh. Iya. Iya, mengapa kamu bengkak? Nanti jawab itu. Batin dia bisa denger dewe, dia ngobrol dengan jantung dia dewe. Masya Allah, kemarin sudah kok ada. Jadi dia tahu, oh iya memang aku salah. Lambungnya ngomong dewe. Apa katanya? Iya aku tuh kalau makan cabai di tukang bakso ketumpah-tumplahin nagalo. Ngabisi kok namanya. Sehingga lambungnya mengalami iritasi. Penipisan gitu kan. Nah itu bisa tahu. Kalau dikasih tahu orang kadang ngeyel ya. Iya loh. Tapi begitu di hipnoterapi dia ngobrol dengan organnya sendiri, dia lebih patuh loh. Akhirnya lebih ngerti, oh harus menjaga ya. Jeng, ya. Iya kayak gitu. Jangan sampai ditunda-tunda lagi nih kalau dilihat dari kondisi. Insya Allah ada tidurnya solusi. Bismillah ya. 1 bulan 15 hari udah lama sekali ya. Jeng, Iya, seperti nanti tidurnya ya. di hipnoklinikal deh, di hipnosleep sama dikasih obat, diterapi insya Allah ya. Baik, yang pasti kita tunggu ya kedatangannya di Gerai Herbal Jeng Jumaro. Buat yang sudah bertanya tadi langsung bawa bibinya. Nanti akan dicek sama Ajeng, nanti akan ada banyak pilihan paket-paket untuk herbal. Dan bismillah nanti kalau udah ketemu sama Ajeng, baliknya pasti nyenyak. Amin. Amin. Insya Allah. Jantungnya jadi makin sehat. Ya, oke. Ini kita akan menyaksikan satu tayangan video lagi. Ini seputar testimoni dari pasiennya Ajeng. Seperti apa? Yuk kita saksikan video berikut ini. Halo Kak Lady, selamat sore. Selamat sore. Kak Lady kan udah ikut hipnoterapi nih berapa kali Kak? Aku ada 6 sesi ya, ditambah totok aura juga. Jadi awalnya aku ya adalah seorang penderita GERD anxiety ya, yang menderita ketakutan dan kecemasan berlebih. Kayak hidup itu berasa nggak ada makna gitu kan, kayak frustasi lah ya. Takut akan masa depan, cemas gitu kan, merasa nggak berharga gitu kan. Semenjak pertemuan pertama, sesi pertama itu tuh kayak mulai merasa ringan ya. Pertemuan kedua semakin membaik dan sampai selesai sekarang ini, tanya ya kehidupan itu kayak berubah 160 derajat. Benar-benar hidup tuh menjadi bersemangat, punya arah, punya tujuan, dan nggak ada lagi fobia sama sekali. Takut sama warna-warna yang kayak kuning, ungu, nggak mau apapun kayak barang-barang di rumah itu ya yang ada warna kuning kayak baskom, matras, sendok itu ya aku buang gitu loh, aku bakarin. Bilangan mama itu kan, tapi sekarang adalah angka buruk itu nggak ada, semua angka itu adalah angka baik, dan semua warna itu warna-warna yang indah, nggak ada, semuanya nggak ada lagi ketakutan itu. Mau memilih hipnoterapi. Aku lihat sih ya dari viti-viti, dari testimoni, dan juga aku yakin aja gitu kalau aku bakal sembuh di sini, sangat yakin untuk kesini. Dan jarak yang kami tempuh juga bukannya dekat ya, 9,5 jam perjalanan dari Bengkulu ke Kota Palembang ini. Alhamdulillah usaha yang kami lakukan itu benar-benar berhasil dan tidak sia-sia sama sekali. Oke, sudah kita dengarkan bersama Senang salah banget satu aku. testimoni dari pasien. Ini ternyata jauh loh ya Jeng ya. Bengkulu sengaja. Dari daerah Ngekos dia di sini, nginep di hotel berapa lama dia? dari Seminggu. daerah Bengkulu. Bengkulu. Jadi itu dari 19 Totok Aura, jam. dia ngambil paket lengkap nih kayak Iya. sekali datang. Iya. Langsung dibantai karena perjalanan jauh Bengkulu, Jauh. langsung aja Totok Aura. Pasti awalnya dari hipno, kepala ketemu Ajeng Totok lah udah 17 tahun ke atas. Iya. Masya Allah. Nanti kita sambung kembali nih perbincangan seputar testimoni dari salah satu pasiennya Ajeng. Kami akan kembali ya setelah jeda pariwara berikut ini. Gerai Herbal Jeng Jumaro hadir untuk Anda yang mencari pelayanan kesehatan holistik dengan pendekatan alami dan penuh kasih. Layanan konsultasi kesehatan gratis. Nikmati layanan konsultasi kesehatan gratis, baik secara langsung di klinik maupun secara online. Layanan konsultasi ini bersama Jeng Jumaro, seorang herbalis, terapis, spiritualis, dan hipnoterapis. Ahli kesehatan tradisional yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, melayani berbagai macam penyakit medis dan non-medis dari berbagai daerah di dalam dan di luar negeri. Memiliki kompetensi yang tidak diragukan lagi, menempuh pendidikan formal S1 kesehatan tradisional.
layanan antar obat herbal. Tak perlu keluar rumah, kami menyediakan pengantaran obat herbal langsung ke rumah Anda untuk wilayah yang terjangkau. Layanan pengobatan medis dan non-medis dengan tenaga profesional dan suasana yang menenangkan, kami menawarkan berbagai metode terapi, antara lain terapi akupuntur, metode pengobatan tradisional Tiongkok yang menggunakan jarum halus yang ditusukkan ke titik-titik energi di tubuh untuk mengembalikan keseimbangan energi, meredakan nyeri, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan fungsi organ tubuh. Terapi akupressure. Terapi ini mirip dengan akupunktur, namun tanpa jarum. Tekanan diberikan pada titik-titik tertentu di tubuh menggunakan jari tangan untuk meredakan stres, nyeri, dan meningkatkan vitalitas tubuh. Terapi aurapuntur. Terapi akupunktur khusus di daerah wajah untuk mengencangkan, menyegarkan, menghilangkan flek dan jerawat, dan menyehatkan wajah. Totok aura. Teknik pemijatan pada titik-titik tertentu yang diselaraskan dengan energi aura. Tujuannya adalah membuka blokade energi, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menambah aura positif dan daya tarik pribadi. Hipnoterapi. Terapi berbasis psikologi yang memanfaatkan kondisi hipnosis, relaksasi pikiran yang dalam untuk membantu mengatasi masalah seperti stres, trauma, kecanduan, insomnia, rasa cemas, atau fobia. Proses ini dilakukan oleh Jeng Jumaroh sendiri. Gurah mata. Proses pembersihan mata menggunakan ramuan herbal alami. Terapi ini bertujuan untuk mengeluarkan kotoran dan lendir dari saluran mata, meningkatkan kejernihan penglihatan, serta menyegarkan indera penglihatan. Gurah telinga. Metode pembersihan telinga dengan herbal untuk membantu mengeluarkan kotoran, lendir, atau sumbatan pada saluran telinga. Terapi ini juga dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh dan pendengaran. Terapi garang api. Dalam metode terapi terbaru yang mulai diperkenalkan sebagai ikhtiar penyembuhan alami. Terapi ini memanfaatkan panas sebagai rangsangan agar tubuh merespons pemulihan dengan lebih optimal. Terapi garang api memiliki manfaat yaitu memberikan relaksasi kepada tubuh, memberikan energi panas kepada tubuh, juga untuk penyakit sindrom Meddi. Terapi cupping dilakukan dengan metode penghisapan pada kulit menggunakan cup khusus. Terapi ini bertujuan membantu detoksifikasi, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan kenyamanan tubuh. Baik, terima kasih pemirsa, kembali lagi tentunya di program spesial kami Gria Herbal Jeng Jumaroh, dan ini adalah segmen terakhir untuk pemirsa di rumah. Sebelum kita membaca WhatsApp, sebelum berbincang kembali bersama Sinsi Ahmad dan juga Jeng Jumaroh, jangan lupa menyiapkan satu gelas ataupun satu botol air mineral. Karena di segmen terakhir ini Jeng Jumaroh nanti di akhir segmen akan mentransfer energi untuk pemirsa semuanya. Dan sebelum kita membaca WhatsApp bersama Ajeng, ini kalau sudah ngobrol sama Ajeng tuh kayak ngobrol-ngobrol bukan live loh di pemirsa ya. Banyak sekali perbincangannya ini. Kita baca WhatsApp dulu aja nih Ajeng. Assalamualaikum. Oke. Oh, ini nggak usah Ajeng deh, Cepop aja yang jawabnya ya. Oke, ya. Assalamualaikum, anak kami belum lancar bicara, gimana caranya? Tapi kalau Cepop yang menjawab mendahului ini, mohon izin guru silakan. Iya, yang belum lancar bicara ya, bisa ikut program kita, yaitu program klinikal anak ya. Jadi memang kita ada di sini untuk terapi bicara, terapi perilaku ya, kemudian juga diberikan layanan oral message. Jadi insya Allah udah ada programnya nih. Nanti saya akan kirimkan tuh program kita tuh kayak apa, ada little step ya, smart step seperti itu. Nanti bisa dilihat. Saya akan kasihkan stikernya. Jangan khawatir, insya Allah kita terapi ya, terapi bicara di kita. Dan memang kita sudah punya ruangan sendiri. Masya Allah. Satu hal yang pasti seperti tausiahnya terapi bicara tadi itu terapisnya Mbak Kalista itu kebetulan mengisi tausiah. Yang intinya adalah jangan pernah membedakan anakmu dengan anak yang lain. Karena sesungguhnya Allah menitipkan anak itu kepadamu pasti memiliki keunikan tersendiri. Jadi di balik kekurangannya, cari juga apa kelebihan dari anak itu. Nah, ini untuk
motivasi buat ibu-ibu yang mendapat ujian memiliki anak berkebutuhan khusus. Ada yang hiperaktif, ADHD, autis, yang paling ringannya tadi speech delay, ya gitu. Oke, Insya Allah jadi bisa ikut program ya. sudah banyak yang berhasil. Bukan Cek Pop ini asal bicara, tapi boleh dicek ke Gria Herbal Jeng Jumaro. Dari anak speech delay, dari anak yang aktif, hiperaktif, dari anak yang malas makan. Pokoknya berbagai macam keluhan seputar anak. Anak bohongin orang tua, tadi tuh saya hipno 2 kali. Oke. Alhamdulillah. Masya Allah. Dia tuh selalu bohong, udah ngerjain PR, pada belum. Sekarang tidak lagi. Oh, Keren, alhamdulillah. udah dikasih tahu. Terus pas ditanya di bawah sadar ya kan, kalau ini di hipno dia. Soalnya ibunya ngomong nggak ngefek. Saya bilang berhenti Bu, bukan berhenti nasehatin ya. Iya. Tapi kadang-kadang perlu cara lain. Karena di alam sadar ini ya gelombang alfanya dia tidak nyambung. Jadi mesti di gelombang theta nih. Oke. Ibu kasih bijaksana banget jawabannya loh. Karena hipnoterapi itu pemirsa ini sedikit Cek Pop kasih informasi, anak-anak pun bisa hipnoterapi. Jadi bukan Betul. hanya orang dewasa. Ya. Jadi kalau ada anak-anaknya yang malas belajar, terus ya kayak tadi itu main aja terus. Handphone, gadget. Iya kan ditanya kamu tuh sebenarnya kenapa sih dengan PR itu lupa main. Iya. Jadi dia lupa main mabar. Yang mau ujian itu juga bisa hipnoterapi. Iya. Alhamdulillah itu Kisan sudah tembus ya. Alhamdulillah Untuk ya. mandiri kedokteran. Ini Alhamdulillah. sudah hari ketiga dia kuliah kedokteran. Alhamdulillah. Mengikuti hipno. Iya. Hipnoterapi sama Ajeng. Yes. Padahal itu ambil 5 kali, 2 kali percaya diri. Aku keluar. senang banget loh dengernya. Percaya, tapi nggak tahu memang dari kata-kata Ajeng itu kayaknya auranya Sekarang agak lebih dewasa lagi jadi kesannya. lebih percaya diri dia sekarang. Iya. Alhamdulillah. Jadi pemirsa di rumah ini bukan hanya dari mungkin kuasa Tuhan melalui tangan Ajeng ya. Iya. Percaya tidak percaya kalau Cek Pop alhamdulillah dari silsilah keluarga tuh keponakan yang ikut terapi dan percaya Kesan kau sudah ngomong sama ya kayak kata Ajeng tuh bicara sama hati ke hati. Iya. Ternyata benar. Kau dokter alhamdulillah. Iya, memang ada jatahnya dia Masya tuh. Allah ini luar biasa. Hipnoterapi itu paling best Betul. kalau di Gria Herbal Jeng Jumaro. Iya. Jadi sekali lagi buat Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Seneng Mamanya sampai banget. nunggu di depan. Aku malah baru denger loh. Kalau Iya. ternyata Kesan lulus ya, di Lulus. nggak cerita ya, terima Iya, kasih. baru ngomong ini Cek Pop baru ngomong. Karena kan juga. Kesan kan baru jadi apa namanya pasien hipnoterapi setelah gagal yang pertama. Kita hipno kan ngedrop pastinya mungkin gimana di hipno penuh percaya diri, semangat dan Alhamdulillah. selamat ya Kesan. Oh my god, alhamdulillah seneng banget ya. Selamat ya, jadi seangkatan dong sama Ama. Angkatan sudah Kesan di Unsri. Ya lebih Di ini lagi. IGM. Jadi Bismillah ini sekali lagi buat pemirsa di rumah Iya. hipnoterapi itu bukan hanya untuk orang dewasa tapi juga untuk anak-anak juga bisa. Untuk pendidikan itu biar lebih fokus juga bisa hipnoterapi paling penting. Baik, ini apakah ada WhatsApp lagi? Oh, sebelum kita membuka WhatsApp lagi, kita akan menyaksikan satu tayangan video Jeng Jumaro yang lagi terapi nih. Seperti apa? Yuk kita saksikan bersama. Biar di sela nafasmu tenang terus jadi satu. Biar di telapak kakimu halus dan kuat melaju. Biar dipeluk ibumu. Oke, jadi sudah kita saksikan. Dan yang pasti sekali lagi kalau membahas seputar hipnoterapi, seputar permasalahan. Oh, Masya Allah, segmen Iya. terakhir ada telepon kita angkat dulu Oke. aja. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Aduh, udah berjuang nih, sayang banget ya. Oke, terputus ya, terputus. Ya Allah, bismillah ya, semoga bisa masuk lagi. Kita masih menunggu, meskipun ini segmen ketiga, kita masih menunggu telepon, di line telepon 380022 untuk misalnya ingin bertanya, mumpung lagi ada Ajeng ya. Itu tadi kan yang video itu kan orang yang sakit kakinya, lututnya. Kita ini pakai tenaga prana, saking senengnya, dia udah bisa jalan, udah sehat. Ngundang saya besok tausiah di Majelis Taklim daerah Bombaru hari Sabtu. Masya Allah. Jadi Ajeng ngisikan, beliau itu kan ketua Majelis Taklim, kakinya sakit, sudah sembuh, bisa takliman lagi. Alhamdulillah. Jeng, pokoknya isilah tausiah di Majelis Taklim saya. Dia ketua Majelis Taklimnya karena dia udah bisa ngaji lagi gitu. Besok Sabtu yang mau ikut ngaji boleh ya. Baik, kita angkat telepon dulu nih. Bismillah nih. Halo, Assalamualaikum.
Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Gak ada sinyal kayaknya. Iya, ini kayaknya dari luar kota ini yang nelfon ya, dari Iya, daerah. bisa kali. Oh sepertinya gitu ini. ya. Iya, biasanya kalau kayak ini dari daerah yang telepon ya. Nggak apa-apa, bismillah, kami masih menunggu ya di 0711 38 0022. Ini mudah-mudahan terbaca sama Ajeng ini. Pasti ini pertanyaannya Seperti apa itu? seperti apa nih ya, kayaknya sakit ini karena udah berjuang sekali nelfon ini ya. Iya benar 2 kali. Coba WA di 08. Atau bisa WhatsApp, bisa WhatsApp di 99 0899 38 00 220. Nah. Bisa juga di adminnya Ajeng di 0812 7272 Kasihan 8982 ya. nih. Ya. Udah ini. Semoga bisa masuk lagi line telepon di 380022. Baik, jadi Tadi itu dengan pakai menggunakan tenaga prana. Iya, tadi kan lihat kan videonya. Jadi Jeng, aku percaya katanya. Aku benar-benar pengen ngaji lagi. Tolonglah, saya doa sama Allah Tuhan. Ini orang pengen sembuh hanya ingin bisa ngaji lagi, Cek Popi. Bayangin Ibu Hajah Fatmawati. Bu Hajah Fatma ya, semangat sembuh alhamdulillah ya. Beliau senang kan ketua majelis taklim, selama ini susah berangkat mengaji kan. Setelah ini kan kakinya sehat bisa ngaji lagi. Jadi kan seneng, akhirnya ngundang aja, Jeng bisa nggak ikut tausiah ngisi tausiah di tempat kami Maulid Nabi? Bisa. Ditanya berapa amplopnya? Oh, ngundang Jeng Jumaro gratis, malah saya yang bakal ngasih Ibu. Door prize segala macam. Oh gitu ya Jeng? Iya, saya bilang gitu. Ya, jadi ada program kita GHDJ Goes to Taklim. Masya Allah. Ada program GHDJ Goes to Taklim ya. Jadi bisa mengundang Ajeng untuk mengisi tausiah tentang sudut pandang penyakit menurut Islam. Masya Allah. Jadi itu bisa menghubungi dari adminnya Gereja Bajang Jumaro. Masjid manapun di masjid Kota Palembang. manapun. Sampai kemarin aja saya di Prabu Sabtu kemarin. Dan itu setiap hari Sabtu. Atau Iya berapa paling hari? aku bisa diundangnya Sabtu atau Minggu undangannya. Ya, bismillah ya. Pokoknya sekali lagi itu ada informasi penting lagi tuh dari Ajeng ya. Bismillah, beberapa masjid di Palembang, Sumsel yang ingin mengundang Ajeng, ditunggu bisa ke adminnya Gereja Bajang Jumaro. Ini kita punya satu tayangan video kembali untuk pemirsa di rumah. Yuk kita saksikan bersama. Halo, salam. Ikum. Salam. Ikum dari Iya. Ayo kita ke ruang terapi yuk. Oh mau duduk. Tas sayangku tas. Wah langsung mau terapi. Ayo Pak. Aduh seneng ya kalau melihat pasien kita ceria. Ya. Oke, kita siap terapi anakku. Oke, Masya Allah. Ini bukan dia takut, malah happy dia ya. Tadinya takut. Usianya berapa itu Ajeng? Ya belum nyampe 2 tahun. Oke. 1,5 tahun kayaknya Deni. Oh, dan kalau dilihat, kalau boleh tahu itu ikut terapi apa? Terapinya kebetulan ada kelainan. Ya, jadi ada kelainan di buah pelirnya. Oh. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai normal berunjung. Membaik. Ya, pelan-pelan ya. Saya bilang sabar Ibu ya. Iya, aku sabar lah daripada anak aku dioperasi katanya ya. Jadi saya ngobati anak-anak itu seneng. Iya. Setiap hari ada aja kelucuannya. Tadinya baru masuk ruangan, oh ya namanya anak-anak ya, kalau belum kenal lu nangis. Sekarang dia langsung Umi, ganti baju ke tempat Umi katanya ya. Langsung kayak tadi tuh. Senang banget itu ya. Bismillah ya, kita doakan adiknya sehat. Amin ya Allah. Dan ini ada program klinikal yang ditanyakan nih tadi ya. Boleh ditayangkan tim? Oke, ada program lagi, ada boleh tayangin videonya? Iya. Oke, nah ini bila kita saksikan. Jadi ini ada paket klinikal anak ya. Hanya sekali saja bayarnya. Untuk Grow Basic itu 3 bulan bersama terapis. Little Step ini bersama Ajeng dan juga terapis untuk 3 bulan. Kemudian Smart Step untuk 6 bulan dengan Ajeng dan juga dengan terapis ya. Tentunya dengan waktu kunjungan yang lebih banyak. Bisa dibaca di layar ya. Ini untuk anak-anak autis, ADHD ya, kemudian lagi speech delay. Jadi jangan khawatir yang tadi ditanyakan. Ada kan tadi penanya, nah ini jawabannya ya. Gitu. Jadi kalau untuk
Anak-anak kita sudah ada paket-paketnya, hanya bayar sekali untuk 3 bulan, ada yang untuk 6 bulan. Iya. Dan bersyukur ya kayak Anka. Oma Anka terima kasih kiriman kuenya. Masya Allah. Gara-gara cucunya udah bisa segala macam, udah pinter. Tadi anak-anak Yasinan dikirimin kue banyak benar ini Omanya makanan. bahagia berarti. Omanya senang banget gitu ya. Terima kasih ya Oma. Nah jadi ikut ini cucunya, belum nyampe loh ke 3 bulan. Oh. Apa speech delay atau? Iya, speech delay Akhirnya bisa ngomong. dan hiperaktif. Oh, kayak Gilby. Gak bisa berarti. fokus, muter terus. Dulu Udah aja dikasih si Pacil berarti ya? udah. Itu andalan itu. Nah, si Pacil kayak apa? Coba ditayangkan videonya si Pacil yang diceritakan. Emang ini herbalnya yang saya kasih. Salah satunya ya. Nanti ditayangkan video si Pacil. Oh, mungkin ditayangkan untuk minggu depan ya? Oh iya, Untuk sudah. si Pacil. Yang pasti vitamin andalan di Gria Herbal Janji Ya, itu kan fungsinya untuk pertumbuhan. Untuk pemirsa di rumah adalah si Pacil. Sampai saat ini Gilby alhamdulillah stoknya masih ada. Ya, masih anaknya setengah saya potong. Popi pakai soalnya. Itu untuk Alhamdulillah. pertumbuhan, kekebalan, kecerdasan. Kelas 1 SD meskipun sempat speech delay, anaknya aktif, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, tanpa les sekarang di SD. Alhamdulillah. Insya Allah, tabarakallah. Iya, Itu iya. benar-benar real, tidak bohong ya. Pokoknya sekali lagi itu informasi tentang klinikal anak bisa langsung ke Gria Herbal Janji Maro. Ajeng izin ini kita sudah Iya. di segmen terakhir. Oh iya, pantesan Ini tadi adalah nggak segmen ditayangin terakhir. ya. Yang ditunggu-tunggu adalah langsung transfer energi. Allahu Akbar. Baik ya. Nggak kerasa Cek ya? Nggak kerasa ini kalau sudah live sama Ajeng. Kayaknya pemirsa juga ada yang bilang, Jeng sebentar amat siarannya. Mana ada sejam Bu. Seharian ya harusnya ya. Baik, bismillah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pemirsa Pal TV siapkan air doanya, air minum yang layak ya, yang bersih, yang sehat. Nanti untuk penyakit di dalam diminum, untuk di luar bisa diusapkan dan kamu bisa diniatkan untuk siapapun walaupun orangnya nggak ada di situ ya. 1 botol ini disiapin untuk A, B, C, D, A keluhan ini, B keluhan ini, C keluhan ini, nanti seperti itu dibagikan. Insya Allah ya. Yuk kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam hari ini kami bermunajat kepadamu ya Rabb. Yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang engkau uji dengan masalah Allah berikan jalan keluarnya ya Allah. Yang sedang bekerja Allah mudahkan rezekinya, mudahkan karirnya ya Allah. Yang sedang berbisnis Allah bukakan pintu-pintu rezekinya ya Allah. Lancarkan usahanya ya Rabb. Yang belum bertemu dengan jodohnya Allah mudahkan jodoh bagi mereka, jodoh yang baik untuk dunia dan akhirat mereka ya Allah. Yang belum punya keturunan Allah mudahkan ya Allah, keturunan yang soleh soleha. Anak-anakku, adik-adikku yang sedang menuntut ilmu, Allah berikan ilmu bermanfaat, dicerdaskan berlipat-lipat ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya Jabaru ya Qaru ya Syadidal Batsihut. Antat biya hajatina. Silakan sebutkan keinginan Anda. Hakimi madalamani wa ta'ada alaya amin. Allahumma azibil ba'sa. Rabbana si ismi wa anta syafi. La sifa'ani la sifa'uka sifa la yukhadiru sakum amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan 3 kali. Silakan diminum. Alhamdulillah. Yang pasti pemirsa di rumah air transfer ini bisa diisi ulang lagi, jangan sampai dihabiskan. Dan ini juga bisa diusapkan di tempat yang sakit. Intinya adalah keyakinan ya. Baik. Dan tentunya kita sudah di penghujung segmen. Mungkin dari Sinse Ahmad dulu boleh dong memberikan semangat buat pemirsa di rumah. Silakan Sinse. Oke, bagi para pemirsa yang masih bingung untuk mencari apa sih makna kehidupan, mungkin itu ada sebuah keliruan. Yang perlu dicari ialah memberikan makna kepada kehidupan itu.
tetaplah berjuang dan semangat dan terus melangkah ke depannya. Baik, tetap semangat dan kalau mau aura puntur Boleh tetap banget. mencari Sinse Ahmad. Karena itulah yang paling handal, yang lagi pakar di Kota Palembang, yang banyak minatnya adalah aura puntur sama Sinse Iya, ya. bener banget, Shay. Baik. Dan bismillah ini Ajeng silakan untuk berikan semangat. Lagi terharu, anak aku kok bisa sedalam itu kata-katanya. Masya Allah, luar Silakan, biasa Ajeng. nak. Menginspirasi Umi. Pemirsa PAL TV, kita sudah memasuki penghujung bulan. Dan bulan Agustus dikenang sebagai bulan kemerdekaan. Pertanyaannya, apakah kamu sudah merdeka? Merdeka dari ingin diingat orang? Merdeka dari ingin diakui orang? Merdeka dari ingin diterima kasihin? Atau merdeka dari semua tuntutan-tuntutan? Pertanyaan ini sederhana tapi sangat dalam jawabannya. Jika memang kamu masih merasa belum bisa berekspresi secara merdeka, jangan lupa untuk mengikuti Freedom Healing Day pada tanggal 29 Agustus 2026. Nanti bisa menghubungi CS. Satu hal, penjajahan tidak akan pernah ada dalam sebuah bangsa jika Anda sebagai pemilik bangsa tidak mengundangnya. Karena penjajahan tidak hadir tanpa ada persilahan. Ya, tidak akan ada yang dijajah tanpa ada orang yang mau dijajah. Selama kita tegap dan tidak mau dijajah dalam bentuk apapun termasuk nafsu kita, keinginan kita, dan juga impian-impian kita yang justru menjajah kita, maka kita pasti bisa mengendalikannya. Jangan lupa salam merdeka. Masya Allah. Merdeka. Baik, terima kasih tentunya untuk Sinse Ahmad. Terima kasih telah Terima hadir kasih di kembali, PAL TV. Cek. Sukses selalu ya. Amin. Dan juga Ajeng terima kasih. Masya Allah spiritnya semangat. Merdeka. Merdeka. Yang pasti harus merdeka lah ya. Merdeka, Jangan hanya Gustus. merdeka dari mulut tapi dari sini juga. Dengan cara apa? Caranya hipnoterapi. Hipnoterapi. Baik. Sekali lagi yang pasti pemirsa, tak terasa ini sudah 1 jam. Kita menemani pemirsa di rumah di program spesial kami Gria Herbal Janji Maro. Jangan lupa saksikan selalu program Gria Herbal Janji Maro setiap hari Kamis dari jam 20 sampai dengan jam 21 cuma di PAL TV, memang punya kita. Dan untuk pemirsa di rumah yang saat ini sedang sakit, gundah gulana, banyak masalah, hipnoterapi yuk bersama Gria Herbal Janji Maro. Kami tunggu ya kehadirannya di Gria Herbal Janji Maro di Jalan Sirip Agung Pajo Palembang. Siapa pamit? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang.
yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik Toto Saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Pidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama Chenia. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan. Assalamualaikum, Cek Bicek, bertemu lagi dan aku Chenia di acara Grebek yang juga berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam kabar berita kami siap ke, khususnya di layar TV kita ini. Inilah Grebek selengkapnya. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan. Kita masuk ke kabar pertama.
Warga Jirak Jaya Mubah ditemukan tewas mengenaskan jero kondisi leher putus di kebun kelapa sawit. Korban dibunuh oleh pemilik kebun yang pas kejadian ketahuan lagi maling sawit. Tidak sampai 24 jam, kepolisian ngaman ke pelaku. Andre warga desa Mekarjaya, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, ditemukan tewas dengan kondisi leher terputus di semak-semak perkebunan sawit tidak jauh dari rumahnya. Kepolisian melakukan olah TKP serta memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi. Dari penyelidikan polisi, korban dibunuh oleh Abu Sidik karena kepergok maling sawit miliknya di kebun. Pas itu, pemilik kebun minta ganti rugi pada korban sehingga terjadi perkelahian bahkan sampai korban tewas mengenaskan. Tak sampai 24 jam, polisi berhasil ngaman ke pelaku yang ini lagi dilakukan pemeriksaan. Di mana korban pada saat itu diduga oleh pelaku sedang melakukan pencurian sawit. Dan pada saat tertangkap tangan oleh si pelaku ini, si korban diminta untuk mengganti rugi terkait dengan sawit yang dicuri. Karena terjadi cekcok mulut dan tidak ada kesepakatan, si pelaku mengambil parang di pondoknya dan melakukan menebas si korban hingga sampai putus lehernya. Pelaku yang sudah diamankan diproses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Buliadi, PAL TV. Lahan kosong di perumahan Praja Permai Desa Kota Baru Selatan, Oku Timur Temutung, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian berhasil memadam ke api sehingga tidak merambat ke pemukiman warga. Karhula terjadi di kawasan perumahan Praja Permai Desa Kota Baru Selatan, Kabupaten Oku Timur. Petugas damkar yang dapat laporan langsung ngerah ke armada ke lokasi. Pas sampai di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman serta penyisiran di sekitar lahan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api yang bisa memicu kemutungan lagi. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dipadamkan serta tidak ngerambat ke permukiman warga. Datang, api sudah besar dan kita padamkan dengan 1 unit banwer serta anggota. Alhamdulillah api bisa dipadamkan. Total luas yang kebakaran terjadi ada berapa ya? Sekitar 1/4 lah lebih kurangnya. Himbauan untuk masyarakat di musim kemarau ini jangan suka membakar api, membakar lahan sembarangan karena bisa menyebabkan kebakaran yang besar yang susah dipadamkan. Dinas Damkar menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, terutama pas kondisi lahan kering. Warga juga diminta tidak tunuh sampah atau material mudah temutung secara sembarangan, serta gancang lapor amun nemu ke titik api. Francisco Ari Karuana, PAL TV. Pelaku pentunuhan hutan sama lahan bakal dijerat pidana. Aturan ini berlaku untuk pelaku perorangan maupun perusahaan perkebunan yang membuka lahan dengan cara ditunuh. Menyikapi munculnya sejumlah titik panas karhula di wilayah Muaro Enim, Polres Muaro Enim menghimbau masyarakat serta pihak perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan cara ditunuh. Tunuh lahan dinilai bisa memicu meluasnya karhula, nimbul ke kabut asap serta mencemari udara sama merusak lingkungan. Wakapolres Muaro Enim Kompol Tony Arman negaske, pelaku karhula bisa dijerat pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atau pasal 308 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara. Pihak kepolisian juga memastikan amun ditemukan pelaku tunuh lahan, baik perorangan maupun perusahaan perkebunan bakal ditindak sesuai hukum. Mardiansa, PAL TV. Polda Sumsel sholat istisqa minta hujan di tengah ancaman karhula. Abis ini mantap badi Gerbek. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan. Ini Pak Sugiman, ya, pasien kita yang termasuk beruntung, berumur panjang, 91 tahun, begini sehat, ya. Nah, tadinya datang kemari matanya kabur. Nah, jadi ini
Ada anak bapak ini yang tahu kondisinya macam mana dulunya. Bapak gimana dulu datang kemari, Pak? Datang kemari itu gelap. Gelap. Rasa badan tidak enak. Sekarang yang bapak baru rasakan dalam 50 hari ini macam mana? Ayu macam mana? Yang tahu sendiri kondisi bapak dulu. Ya sekarang udah 50 hari bapak saya kelihatannya sudah agak mendingan kelihatan. Semua badannya sehat, pernapasannya juga bagus. Amin, 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 amin. Sudah itu kakinya rasa semutan nggak ada lagi. Asam uratnya semua sudah nggak ada. Semuanya sudah hilang. Satu kali ngambil obat lagi sehat selamanya bapaknya ya. Amin. Jauh semua penyakit, mata terang, umurnya panjang. Amin. Oke. Apa cak lesun yang tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa nak curhat. Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo ma. Baru kemarin tuh diangkat jadi kepala apoc itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian ma. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Acak apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe, ganggu pula. Nah itu dia ma, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Tau lah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak kati masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya. Mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok.
cari laki itu jadi laki Pak? sayang bini, Pak. Nah, Ma. Camano, sudah? Sudah, Pak. Tadi Mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya Mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 Papa tuh di mana? Wih, di mana, Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian, Ma. Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini, nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB, Dio. Cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak dekat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama Cak dokter ini tadi berarti? Iya, ini istri saya. Wow, biasa. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan.
Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Mau kasih macam bicara masih mantap di Grebek. Di tengah kondisi Sumsel mengalami karhula sehingga mengakibat ke kota Palembang dikepung asap tebal, Polda Sumsel ngado ke sholat istisqa berjamaah untuk minta turun hujan Kamis pagi di halaman Mapolda Sumsel. Ratusan personil Polda Sumsel sholat istisqa berjamaah di halaman Mapolda Sumsel dipimpin Habib Alwi Asegab sebagai imam serta khotib. Sholat istisqa merupakan ikhtiar untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau yang melanda Sumsel. Ditambah lagi cuaca panas serta kering juru beberapa hari terakhir melo ningkat ke potensi karhula. Kondisi tersebut ditandai bertambahnya titik panas jeru 2 minggu terakhir. Selain melakukan penanggulangan serta pencegahan karhula, sholat istisqa juga jadi upaya Polda Sumsel jeru ngadepi ancaman karhula. Sholat istisqa itu disunnahkan, dianjurkan di saat umat Islam di sebuah tempat tertimpa musibah seperti kekeringan, kesusahan, maka kita dianjurkan untuk sholat istisqa. Makanya tadi waktu kita sholat, di khutbah yang kedua itu kita muterkan selendang. Jadi makin sebelah sini, pindah sebelah sini supaya keadaan kita itu berubah dari kering menjadi hujan. Polda Sumsel menghimbau masyarakat untuk melok menjaga lingkungan, tidak membuka lahan dengan cara ditunu supaya tidak terjadi karhula. Mulyadi, PAL TV. Ratusan masyarakat Kabupaten Oku melaksanakan sholat istisqa minta hujan, sama diharapkan bisa menghindari dari kemutungan hutan sama lahan. Ratusan masyarakat Kabupaten Oku Kamis pagi menggelar sholat istisqa di halaman Pondok Pesantren Al-Fakriyah. Kegiatan yang diinisiasi Polres Oku bersama MUI sama Pemkab Oku ini jadi ikhtiar bersama untuk memohon supaya hujan turun di tengah kondisi kemarau serta kekeringan. Kapolres Oku AKBP Helmi Tamaila menyebut, sholat dan doa bersama ini dilakukan seiring meningkatnya kejadian karhula di Oku. Melaksanakan sholat istisqa dalam rangka meminta hujan karena berkaitan dengan situasi wilayah sementara terjadinya kebakaran hutan. Sementara itu Bupati Oku Teddy Mailuan Syangatoke, sholat istisqa merupakan salah satu ikhtiar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya gancang diturunkan hujan. Hari ini sama-sama berdoa untuk menolak balak, jangan sampai nanti terjadi kebakaran hutan lahan di Oku. Dan tadi sudah kita sampaikan juga kepada masyarakat, kita mengajak tadi untuk sama-sama sholat istisqa dan sama-sama berdoa. Bupati juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara ditunu karena bisa merusak hutan serta nurun ke kualitas udara. Yunin Yuniki, PAL TV. Horsepower Banyuasin meningkat capai 114 titik. Abis ini mantap di Grebek. kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Ini pasien saya, Mujiati, ya, dari jalur 3. Umur 39 tahun, ya, Yuk Mujiati ini. Dia punya menderita pernah ketergantungan obat juga dan alergi obat, ya. Alergi obat yang mengakibatkan lemak menumpuk semua di dalam matanya. Yang sampai mengakibatkan dia nggak bisa buka mata pun sedikit pun. Penumpukan lemak itu yang sudah di jalur melalui medis segala macam, ya, sudah ditempuh. 13 tahun menderita, ya, Yuk Mujiati ini. Tapi kuasa Allah, ini baru 50 hari lebih mulai menjalankan program pengobatan di sini. Kuasa Allah sekarang, dulunya bola matanya kanan kiri nggak bisa dibuka. Hari ini kelopak matanya semuanya sudah bisa terbuka lebar. Walaupun respon cahaya itu masih berguyur, terus tadinya gelap total, nggak bisa buka mata.
silau yang tidak tertahankan itu ya. Nah, sekarang sudah bisa bertahan silaunya, kelopak mata sudah bisa berbuka. Semua ada prosesnya yang masih dijalankan Yuk Mujiati kita ya. Doakan mudah-mudahan selamanya sehat Yuk Mujiatinya nanti ya. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di klinik mata Naina. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket umroh Ramadan. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo,
kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Bokase macam bicara masih mantap di Grebek. Jumlah hotspot di Banyuasin meningkat signifikan di tengah musim kemarau. Tercatat hingga 26 Agustus 2026, jumlah meningkat jadi 114 titik. Peningkatan ini jadi perhatian karena berisiko memicu pemotongan hutan sama lahan. Musim kemarau yang masih berlangsung membuat potensi titik panas di Kabupaten Banyuasin meningkat. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan sampai 26 Agustus 2026, tercatat 67 titik hotspot di wilayah Banyuasin. Jumlah ini kemudian meningkat serta jero pemantauan terkini mencapai 114 titik. Kondisi lahan yang kering disertai minimnya curah hujan membuat potensi api lebih mudah muncul serta menyebar. Untuk hari kemarin, hotspot di Banyuasin sebanyak 67, tentunya meningkat di hari ini menjadi 114 titik api atau titik hotspot. Untuk penyebab meningkatnya sendiri apa saja, Kak? Dimungkinkan karena ini masih ada beberapa dari lahan-lahan yang sempat kita padamkan, karena gambut ini kemungkinan ada menyala atau timbul api kembali sehingga titik-titik itu bertambah jumlahnya. BPBD Banyuasin terus memantau titik-titik hotspot sebagai langkah antisipasi supaya tidak berkembang jadi karhula. Masyarakat diimbau tidak tunuh lahan serta gancang lapor amun nemu ke titik api. Ridho Ilahi, PAL TV. Diduga berpihak serta tidak profesional, oknum penyidik Harda di Treskrimum Polda Sumsel dilaporkan ke Propam Polda Sumsel oleh kuasa hukum Hasan. Pengaduan dibuat sesudah oknum penyidik tersebut diduga membuat resah pelapor dengan mendatangi rumah sekaligus tempat usaha pelapor. Melalui kuasa hukum Amin Trust and Associates, Hasan alias Ong Jin Ek ngadu ke Propam Polda Sumsel untuk ngelapor ke oknum penyidik Samokani 3 Harda di Treskrimum. Awalnya rumah sekaligus tempat usaha kliennya Hasan didatangi beberapa oknum penyidik beberapa hari yang lewat. Namun tidak melakukan penggeledahan maupun penangkapan terkait perkara yang lagi berjalan. Menurut kuasa hukum Muhammad Aminuddin atau yang biasa dipanggil Amin Trust, kedatangan penyidik tersebut justru membuat keresahan kliennya beserta keluarga maupun tamu tempat usahanya. Amin Trust menyayangkan kedatangan oknum penyidik yang datang dari jam 10 sampai 5 sore sampai kliennya merasa tertekan. Disebut ke kuasa hukum, oknum penyidik yang dilaporkan diduga berpihak serta tidak profesional. Oleh karena itu, perbuatan penyidik tersebut diadu ke Propam Polda Sumsel. Yang kita sayangkan terlalu menyolok dugaan keberpihakan si pelapor di LP kami tersangka ini. Pelapor itu sangat kental, memiliki hubungan, kedekatan, jadi berpihak. Tidak profesional, diskriminalisasi terhadap klien kami. Nah ini yang kami sesalkan. Akibat perbuatan itu, ya mengakibat itu tadi. Terlalu menyolok, terlalu kasar permainannya Kompol Effendi Simanjuntak. Sampai keluarga klien kita resah berarti Pak ya? Resah, anak masih kecil-kecil, trauma, takut, nengok polisi. Nah gitu kan. Ya kalau yang mau itu sekalian, jangan tanggung-tanggung, jangan banci gitu loh. Dengan kewenangan dia, ya dobrak, geledah, kan dia punya kewenangan. Nah kenapa dia hanya action untuk meresahkan, menakut-nakuti? Ya, kan itu tempat usaha. Sementara itu, upaya konfirmasi tim liputan sudah dilakukan, namun sampai berita ini tayang, Kabid Humas Polda Sumsel belum juga merespon. Ini laporannya sudah diterima,
Pelapor berharap Propam Polda Sumsel gancang nindak lanjuti laporannya. Mulyadi, PAL TV. JPU tonton 4 terdakwa korupsi di Perkim Tan Agus Rizal terendah. Abis ini mantep di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Andi dari pengobatan Samudra Sehat. Di sini kita menggunakan metode penekanan titik saraf tertentu. Saat ini saya sudah kurang lebih 6 tahun menggeluti di bidang terapis. Untuk keluhan yang dapat kami sembuhkan diantaranya yang berkaitan dengan kepala, seperti vertigo, yang berkaitan dengan saraf di kepala. Untuk keluhan yang lain seperti saraf kejepit, baik stroke, baik ringan maupun berat, kecuali yang tidak dapat kita tangani yaitu berkaitan dengan ibu hamil, ibu menyusui, juga yang berkaitan dengan patah tulang. Bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya, bila Anda sudah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh, sudah saatnya Anda datang ke pengobatan Samudra Sehat. Kami yang beralamatkan di Kompleks Sukarame Indah, Blok C6 nomor 6, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke pengobatan Samudra Sehat. Insya Allah keluhan dan penyakit Anda bisa kami bantu sembuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat hari ini, hebat selamanya. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV.
serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Boka saya bicara masih mantep di Grebek. 4 terdakwa perkara dugaan korupsi kegiatan belanja bahan bangunan sama konstruksi rutin Waskim pada Dinas Perkimtan Palembang jalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang. Mantan Kadis Perkimtan Agus Rizal dituntut paling rendah 1 tahun 6 bulan penjara. Sidang perkara dugaan korupsi kegiatan belanja bahan bangunan sama konstruksi rutin Waskim pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Samo Pertahanan Perkimtan Kota Palembang tahun anggaran 2024 yang menjerat 4 wong terdakwa bareng lagi bergulir jero agenda tuntutan. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Kristanto Sahat Sianipar, jaksa penuntut umum menyatakan ke terdakwa Agus Rizal, mantan Kadis Perkimtan Palembang, pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda 100 juta, subsidiar 60 hari penjara. Sedangkan 3 terdakwa lainnya, Yunita dituntut 2 tahun penjara, denda 300 juta, subsidiar 100 hari penjara. Terdakwa Muhammad Faisal juga dituntut 2 tahun penjara, denda 200 juta, subsidiar 80 hari penjara. Sedangkan terdakwa Dedi Triwahyudi dituntut paling tinggi, dengan 2 tahun 6 bulan penjara, denda 300 juta, subsidiar 100 hari penjara. Jatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Rizal AP MSI bin Nusa AR dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Agus Rizal AP MSI bin Nusa AR sejumlah 100 juta rupiah dengan Sesudah mendengar tuntutan JPU, keempat terdakwa melalui kuasa hukumnya ngaju ke pledoi di persidangan selanjutnya. Heru Wahyudi, PAL TV. Ngedarkan narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa Ahmad Iqbal divonis majelis hakim dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Denda 1 miliar yang kalau tidak dibayar diganti pidana penjara selama 190 hari. Juru sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Ahmad Iqbal terdakwa pengedar narkotika jenis sabu-sabu di kawasan 11 Ulu dengan barang bukti yang diamankan. 12 paket sabu dengan berat neto 0,546 gram sama duit tunai Rp150.000.
Mbak ini jalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang jero agenda putusan Majelis Hakim. Jero amar putusannya, Majelis Hakim Ketua Rimdan menyatakan terdakwa Ahmad Iqbal terbukti secara sah sama meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, denda 1 miliar yang kalau tidak terbayar digenti penjara selama 190 hari. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam jangka waktu 6 bulan. Sebelumnya terdakwa Ahmad Iqbal dituntut JPU dengan pidana penjara lebih tinggi 6 tahun 6 bulan penjara. Heru Wahyudi, PAL TV. Bang Cebi, cek kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Tetap perbarui informasi Bang Cebi cek dengan selalu mengakses akun media sosial kami di Facebook, PAL TV memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv, serta laman web kami paltv.co.id. Aku Cek Nia sama seluruh kru bertugas mohon pamit dan jangan lupa saksi ke Gerbek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Palembang, oh kotaku Palembang, dijuluki bumi Sriwijaya, terkenal kaya ragam budaya, Sramba Ampera ciri khasnya. Kotanya elok terbelah dua, seberang elir dan seberang hulu, suku aslinya bangsa Melayu, bujang gadisnya belaga dan ayu. Alang kecindo dan khas, rumah limasnya berjenjang 5 bermakna, 5 emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera, rumah adat ruang kita sejak dulu. Palembang dibelah sungai Musi, terkenal benteng kuto besarnya, sungguh cantik kalau malam hari, gemerlap dengan lampu hiasnya. Palembang terkenal dengan sewet songketnya, selalu dipakai bujang gadis Sriwijaya, terkenal dengan makanan khasnya, menambah rindu para perantaunya. Alang kecindo dan khas, rumah limasnya berjenjang 5 bermakna, 5 emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera, rumah adat ruang kita sejak dulu. Alang kecindo dan khas, rumah limasnya berjenjang 5 bermakna, 5 emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera, rumah adat ruang kita sejak dulu. Palembang terkenal dengan sewet songketnya, selalu
keagungan rukun santun, aman sejahtera rumah adat wong kita sejak dulu. Ala kecindo dan khas rumah limasnya berjenjang lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera rumah adat wong kita sejak dulu. Ala kecindo dan khas rumah limasnya berjenjang lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera. Alangkah cantik kota Palembang, kota wisata asli wong kita, terkenal sampai ke negeri seberang, ya bujang gadis peki kita jago. Seberang ulu talang betutu, banyak kenangan, banyak cerita. Hai bujang gadis, merantaulah dulu, tapi jangan lupa kampung tercinta. Kota Palembang, kota kita, pusatnya kerajaan Sriwijaya. Ada bandara besar dan megah bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Di mana-mana jadi cerita, pembangunannya lah pesat niat. Alangkah belakang bujang gadisnya, pelayanannya dapat lagi dikata. Dari bandara ke Jakabaring, langsunglah naik LRT-nya. Tuan dan puan jangan melo baring, nikmati keindahan kota dan kulinernya. Kota Palembang, kota wong kita, pusatnya kerajaan Sriwijaya. Ada bandara besar dan megah bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Di mana-mana jadi cerita, pembangunannya lah pesat niat. Alangkah belakang bujang gadisnya, pelayanannya dapat lagi dikata. Kota Palembang, kota wong kita, pusatnya kerajaan Sriwijaya.
dengan akun SK Dipal Auto Otomotif Tanpa Batas yang pastinya bakal kasih kalian informasi terbaru tentang inspirasi dan tren terbaru tahun ini di dunia otomotif. Nah Sobat Oto, sekarang aku lagi ada di bengkel mobil Adi Service. Tunjukin ini dulu. Tepatnya di Jalan Sukorejo di daerah Kenten guys. Nah tadi kita udah janjiin sama ownernya buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Seperti yang Sahabat Oto lihat, kita udah lihat di beberapa mobil-mobil Jimny yang ada di sini. Ada yang di sini, ada yang lagi di sana, yang lagi di servis perbaikan. Jadi langsung aja kita langsung bakal ngobrol sama ownernya ya. Let's go. Halo Bapak. Selamat pagi Mbak, makasih Mbak. Makasih ya udah mau ditanya-tanyain kita hari ini. Oke Bapak, BTW aku dari tadi lihat ada beberapa mobil Jimny yang lagi di servis ya sekarang. Iya Mbak. Emang di sini rata-rata ramainya mobil Jimny? Di sini rata-rata mobil Jimny, tapi bisa juga mobil umum Mbak. Oh jadi buat umum juga bisa? Bisa, Mbak. Tapi kebetulan banyak Jimny yang datang ke sini ya? Banyak Jimny, ada yang Jimny khusus off-road, ada yang untuk aspal, gitu Mbak. Ya. Oh oke. Kalau boleh tahu Adi Service ini udah berdiri dari kapan? Kalau Adi Service berdiri di awal 2012 Mbak, 2011. Oh 2011, Ya. oh, udah lama dong. Hampir jalan berapa? 16 tahun ya? Iya 16 tahun kira-kira. Kurang lebih kayak gitu Mbak. Kalau boleh tahu di sini servisnya itu melayani apa aja? Kalau di sini kebanyakan melayani engine, Mbak. Engine dalam arti kata overhaul, modifikasi, cuman tidak melayani cat, Mbak. Oh cat doang. Ya. Tapi rata-rata layanannya restorasi ya? Ya, restorasi gitu ya. Bisa jadi mobil mau dibikin apa dari standar, mau dibikin off-road bisa. Oh bisa? Ya, dari 2 WD dibikin 4 WD bisa. Nah, gitu, Mbak. Oh dari 2 WD ke 4 WD bisa? Ya, ini contohnya semuanya 2 WD, Mbak. Ya. Ini generasi berapa? Jimny ini kan? Ya, Jimny. Ini generasi ini berapa? generasi ketiga yang kalau nggak salah ya, Jimny. Ya, ketiga. Yang ini. Kedua SJ 10. Ya, bisa dibilang generasi kedua ketiga lah. Jadi Jimny itu ada yang 4 WD, ada yang 2 WD. Ya. Yang ini 2 WD. Ini 2 WD. Ini semuanya 2 WD nih. Ini. Nah, kalau yang sudah 4 WD itu, contohnya sudah dibikin 4 WD. Yang di situ yang udah selesai? Belum, yang ini sebagian mengantri. Yang ini sudah selesai nih. Oh Ya. oke. Kalau spare part ada juga di sini? Spare part kita siap, Mbak, di atas. Oh iya nih ada nih. Ya, lebih kurang ada di atas, Mbak. Oke. Nanti kalau spare partnya kalau ada yang kurang sedikit-sedikit ngambil ke toko kita. Atau pesan, Mbak. Secara kebetulan mobil tua ini kadang-kadang kan spare partnya kan agak susah nih. Iya benar. Jadi kita belinya itu nggak setiap toko maksudnya gitu kan. Kalau ke toko ini nggak ada, toko yang lain kan. Gitu. Jadi semua toko dicobain? Iya. Oh alah, kayak gitu. Iya. Tapi banyak kok partnya. Agak effort ya? Iya. Banyak. Oke Bapak, BTW ini kita lagi proses perbaikan apa nih? Yang satu ini Mbak, proses lagi overhaul. Karena kata overhaul kan turun mesin. Penyebabnya ini mobil ini ketika dihidupkan asapnya keluar banyak, Mbak. Oh, asap dari knalpotnya? Ya. Jadi kan makan oli istilahnya kan gitu kan. Jadi kita overhaul, Mbak. Ini mesinnya nih. Oh ini mesinnya lagi dibongkar? Ini lagi dibongkar nih, Mbak. Dia ada yang perlu diganti nggak kalau overhaul kayak gitu? Kalau butuh diganti part-partnya pasti banyak, Pak. Ya. Banyak kalau part-part yang diganti, Mbak. Oke, selain overhaul ada apa lagi? Ini kita lagi ini, Mbak. Yang satu ini secara kebetulan kita ini aslinya kan tidak booster nih. Untuk pengereman ya. Iya. Ini kalau asli bawaan dari Jimny, pengeremannya keras, Mbak. Ya. Nah, jadi kita dimodif pakai booster rem. Biar nggak terlalu keras? Biar pengeremnya lebih empuk. Oh, oke. Ya, seperti mobil baru. Jadi lebih halus ya? Ya, lebih halus, Mbak. Nah ini nih, ini baru selesai kita bongkar, roban. Baru banget selesai? Iya, baru banget. Oke. Iya kan? Terus ada apa lagi? Selain tadi overhaul, terus rem, ada apa lagi? Kalau ini lagi proses nunggu ini, Mbak, apa tuh? Ganti kopling set. Ganti kopling set? Iya, karena bermasalahnya dari kopling nih kalau mobil yang satu ini. Kenapa koplingnya nyangkut? Koplingnya ketika jalan itu nggak masuk gigi. Atau keras giginya kan. Jadi mesti ganti kopling set. Gitu. Kalau misalnya problem yang paling banyak Bapak dapetin dari customer itu apa?
Misal 3 masalah yang paling sering didapetin. Sebenarnya kalau Jimny ini problemnya sih aneh-aneh sih, banyak tingkah kadang-kadang ya. Namanya mobil tua kan, Iya, benar. bermacam-macam kan. Yang pertama itu keluhan kalau Jimny ini sering merbet lah. Kadang-kadang dari platinanya bisa, dari businya bisa, dari bahan bakarnya kurang lancar bisa. Kan? Gitu. Gitu. Banyak penyebab lah, nama mobil tua kan. Iya. Harus sabar lah. Paling Iya. problematik kalau off-road ya? Oh enggak juga. Enggak juga? Iya. Kalau misalnya paling problematik tuh yang datangnya dari mana? Off-road, aspal atau gimana? Enggak bermacam-macam, Mbak. Iya. Enggak menentu kalau itu, Mbak. Oh, kalau nggak menentu ya? Iya, enggak menentu. Kalau misalnya dibawa ke jalan-jalan tanah kan agak sulit ya? Iya. Lebih ini dia, lebih berat. Kalau untuk jalan tanah ya mobilnya speknya kan beda-beda, Mbak. Kadang-kadang Jimny ini kan kita sweet engine. Berarti kan bukan pakai 1000 cc lagi. Oh gitu. Ya. Bisa pakai yang ganti mesin kijang, bisa ganti mesin Futura. Kalau untuk ini ya, untuk lumpur tapi untuk off-road gitu. Oh, oke. Ya. Biar tenaganya lebih kuat gitu kan. Oh alah, jadi Iya. gitu. Jadi nggak menentu ya? Nggak menentu, Soalnya Mbak. kata-kata kan mobil Jimny kan kita bawanya kan ke off-road kan kata-kata kan. Enggak juga, ada Nggak yang juga. aspal, ada yang off-road kan. Oke. Bapak kita boleh lihat kayak gini nggak? Yang sana lagi itu Mbak, lagi ganti karbo yang sana. Ganti karbo? Iya, ini lagi perbaikan karburator nih satu. Nah ini lagi. Ya. Nah ini secara kebetulan kita ini baru servis karbo nih. Ini karbo asli nih. Ya. Oh ini mau diganti? Ya, ini sudah Mbak. Oh sudah? Tadi kita pakai karbo ini. Karbo ini istilahnya tidak asli. Oke. Ya, barang KW. Nah, tadi kita coba ternyata tidak normal. Oh Ya. gitu. Ini penyebabnya itu dari karbonya, Mbak. Gitu. Yang bedain karbo KW sama karbo yang ini yang ori ya? Yang ori ini. Yang bedanya apa? Ini mereknya, Mbak. Pertama mereknya nih. Kalau di sini kan merek apa ini? Ya kalau merek kan pasti. Ya kan. Nah, kalau di sini merek Aisan, Mbak. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Merek. Oh ya ada nih Aisan, Ya, ada Aisan, nih ada. ya. Terus apa lagi? Kalau misalnya mereknya nggak kelihatan nih, yang bikin dia beda tuh apa? Nggak bisa, Mbak. Oh, nggak bisa. Asli itulah. Kalau asli itu nggak bisa dibohongin itu. Maksudnya tuh kalau misalnya dua-duanya nggak ada brand nih, yang bisa kelihatan yang bedain yang ori sama yang KW yang itu gimana? Ya mereknya aja Mbak. Oh, mereknya Mbak. aja ya? Dan juga Oh. kualitas ininya Mbak. Warna ini juga beda nih bahan ininya. Iya, warna bahannya beda. Ya, ini terlalu putih-putihan kan? Mm-mm. Nah, itu agak kasar deh. Nah gitu kan. Mm-mm. Oke. Tapi kalau nama barang KW asli itu nggak bisa dibedain lah. Nggak bisa dibohongin lah. Kualitasnya udah nggak dipertanyakan Iya, lagi ya? gitu kan. Keren. Ini penyebabnya kan awalnya ketika jalan mati tiba-tiba kan gitu. Oh mogok tiba-tiba? Ya mogok tiba-tiba kan. Nanti pas dilihatin ternyata dari sininya keluar bensin. Banyak keluar bensin di sini. Banjir. Kalau istilah dan ini banjir. Ya, bensinnya banyak keluar dari sini. Oh bisa Ya. gitu? Ya. Oh bisa keluar dari situ bensinnya? Ya, penyebabnya dari sini Mbak. Pelampung ini bermasalah. Ini Oh, pelampung bensinnya bermasalah. Ya. Jadi Makanya- dia bocor dari dalam ke sini ya? Ya. Wah, Makanya sekarang kita rolling ini Mbak. Ini yang asli nih. Nah ini asli kan. Nah yang asli ini kita lepas dari sini nih. Nah, ya. Dipindahin ke sana. Nah, kita rolling aja nih Mbak. Ya. Ini sekarang kita tes aman. Oh udah dites tadi ya? Ya aman. Oke, Aman, kan. Mbak. Ya. Itu langsung kerjain Iya. perbaikannya ya? Iya Mbak. Berapa hari Kak kira-kira Apa tuh? pengerjaannya? Kalau misalnya yang benerin karbo kayak gini? Kalau karbo cuma sebentar Mbak. Oh, bentar Nggak lama, ya. Tapi tergantung pengerjaan kita juga antrinya masalahnya. Gitu kan. Rame dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Kalau misalnya overhaul sama ngerem tadi berapa lama kerjaannya? Kalau overhaul itu kalau kerjaan lagi sepi 1 minggu lah. 1 minggu. Ya, kalau itu kerjaan lagi sepi, istilah fokus ke overhaul kan. Tapi kita kan nggak fokus ke situ kan. Mungkin masih ada kerjaan yang lain gitu kan. Tuh. Tapi kalau masang sekedar booster rem ini nggak lama kok, cuma 1 jam 2 jam selesai. Jadi kalau misalnya ganti part atau nambahin part baru, jadi nggak terlalu lama lah ya? Nggak terlalu lama. Ini kan seperti ini nih. Ini kan aslinya kayak gini nih. Punyanya Jimny kan, pengeremnya kayak gini nih, aslinya. Nah, yang tadi kita rubah booster kan, ada bulat itu kan? Iya. Nah, itu booster remnya tuh, Mbak. Oke. Lumayan lah. Kalau misalnya kita jadi mekaniknya agak sulit lah ya. Ya, dibilang sulit enggak juga sih. Enggak. Susah, Mbak. Iya. Iya. Ini aku bukan mekanik, aku usernya doang ini. Oke. Bedanya tadi aku ada lihat di bannernya itu ada tulisan Sekretariat Komunitas Suzuki Jimny gitu ya. Iya. Di sini sekretariatnya. Berarti Bapak punya Jimny sendiri? Alhamdulillah kalau kita Jimny sendiri kalau nggak salah hitung sih ada 5 atau 6. Iya. Punya Bapak sendiri? Iya. 5 atau 6? Iya. Sebenarnya bukan hobi itu, Mbak. Oke. Iya. Udah mendarah daging itu sih, Mbak. Aduh. Bukan hobi, Mbak. Iya. Jadi ini kalau udah mendarah daging Iya. nih, udah sepuh banget kayaknya. Udah dari kapan punya Jimny? Kalau saya itu senangnya sih baru-baru senangnya Jimny ini di 2010. 2010. Iya. Jadi dari Iya. 2010 sampai 2026 udah punya 5 sampai 6. Iya. Kurang lebih kayak gitulah. Wah, Iya. oke. Kenapa bisa sekretariatnya ada di sini? Di Ini, tempat yang Mbak, di bengkel ini? Yang namanya komunitas itu kan tahu, Mbak. Mungkin teman-teman kita mempercayakan kita sebagai sekretariatnya. Secara kebetulan kita kan bergerak di bidang bengkel juga kan gitu. Jadi ya kita terima aja. Terima amanah dari Ya, teman-teman terima amanah dari komunitas ya. teman-teman kan gitu kan. Alhamdulillah. Kalau generasi Jimny yang paling sering datang ke sini tuh, kalau misalnya dibandingin dari ada 4 generasi kan? Iya. Kalau misalnya dibandingin dari 4 generasi ini, yang paling sering ke sini itu generasi yang mana? Generasi kedua, Mbak. Generasi kedua? Ya, ini termasuk generasi kedua. Ya, kan? Yang umum kan. Rata-rata karena mau upgrade atau mau restorasi? Restorasi aja. Oh, restorasi. Ya. Kadang-kadang kan perawatan, sudah perawatan. Kan. Nah, mobil tua ini harus sering-sering perawatan, Mbak. Kudu sabar juga sih. Namanya merawat mobil tua kan. Iya benar. Iya. Tapi asik, Mbak. Mobil tua ini asik. Oke, Pak, kita balik lagi ke dalam mungkin ya, biar bisa lihat lebih banyak lagi. Nah, ini sudah dirubah juga nih. Nah, Ini nambahin booster rem. Oh, Ya. nambah booster rem juga ini ya? Ya. Jadi pengeremnya lebih lembut, Pak, lebih enak. Seperti mobil baru lah. Kan gitu kan. Nah, ini booster remnya cabutan luar, Mbak. Cabutan? Ya, cabutan luar, bisa dibilang ibarat X Singapura kan. Tapi dia ori. Oh. Nah, gitu kan. Ori. Ya, kan ori kan Aisin nih. Nah, ya.
Jadi spare part di sini rata-rata pakainya Aisan Ori ya? Ya pokoknya kita jaga kualitas, yang pasti kan asli utamakan. Tapi tergantung sama ownernya juga, Pak. Oh, Kita kalau nggak bisa, pengennya owner beda lagi pakainya. Kita ngukur ini juga, Mbak. Kayaknya enggak. Oh, ada budgetnya Iya, ya? ada Iya, budgetnya bener juga, Mbak. ada Kita nggak budget. bisa, Mbak. Ya. Kalau misalnya servis yang seharusnya diprioritaskan di Jimny itu apa? Sebenarnya yang rutin itu pasti oli, Mbak. Oli, iya pasti sih kalau oli. Ya, itu paling rutin oli pengecekan. Katakan itu kan seringan lah gitu kan. Ya kan, apalagi kita sering jalan istilah mobilnya kan. Iya benar. Oli pengecekan air radiator gitu kan. Apalagi pengereman ini lebih bahaya lagi nih, Mbak. Iya kan, untuk pengereman kan. Ini kan aku pernah dengar yang namanya death wobble di Jimny Suzuki ya. Tapi rata-rata emang kebanyakan tuh kejadiannya tuh di mobil-mobil lama emang. Itu penyebabnya apa sih? Double. Death wobble itu kayak setirnya tuh getar sendiri, terus bannya juga nggak bisa dikontrol gitu. Oh gitu, Mbak. Itu kadang-kadang banyak penyebabnya, Mbak. Ya, salah satu setir bergetar sendiri itu bisa dari bearing rodanya bisa. Ya, bisa dari tie-rodnya bisa, kan gitu kan. Bisa dari benar-benar dari gearbox setirnya bisa, Mbak. Banyak faktor itu, Mbak. Kalau tapi di sini udah pernah ketemu belum? Oh sering. Mbak. Udah. Ya. Masalahnya rata-rata di mana? Yang mayoritas yang sering setirnya getar itu kalau bannya sudah dari standar dimodifikasi lebih besar. Itu pasti. Oh, rata-rata gara-gara upgrade ya? Ya, makanya kalau di upgrade ban besar, kita harus tambahan shock setir lagi biar nggak getar setirnya. Ah gitu. Nah, Oh, jadi untuk perlu- kecepatan tinggi, setir itu lebih mantap, Mbak. Oh jadi perlu pencocokan ulang? Ya, pencocokan Gitu ya? lagi, Mbak. Ya. Dia harus disesuaikan lagi sama Ya. mobilnya. Sesuai dengan kebutuhannya lah pasti. Seperti kayak gitu. Itu kalau nggak pakai yang jenisnya 931 kayak gitu, kalau untuk jalan raya di atas kecepatan 40, wah luar biasa setir goyang. Makanya kan kita harus dikasih subsetir kan, biar nggak goyang. Jadi kalau dibawa ngebut dia getar gitu Ya. langsung. Dan juga shock setirnya juga nggak bisa shock setir asli Jimny, harus yang modifan. Ya gitu. Kalau yang untuk aslinya bawaan Jimny tidak mumpuni dia, Mbak. Nggak bisa ya? Harus dimodif lagi dia. Shock setirnya lebih besar lagi kan. Gitu. Jadi ada yang harus emang pakai barang modifan ya? Iya betul, Mbak. Oke. Jujur aku agak mulai menarik ya nih. Boleh juga, Pak. Boleh. Iya. Nah, coba lihat yang gitu nah. Nanti itu kan. Nah, iya. Oh, starternya. Halo Palembang, kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita. Ini secara kebetulan baru kita pasang PTO nih. PTO? Ya, PTO kan. Yang untuk narik mobil atau benam itu kan harus pakai ini. Ininya kan? Itu kita bikin sendiri itu, Mbak. Oh ini bikin sendiri? Ya. Oh. Ini bikin sendiri juga nih. Ini semuanya bikin sendiri. Oh alah. Ya. Bikin sendiri semuanya. Ini kayak ini mobilnya ada meja nih. Masa? Ya.
Jadi kalau untuk nongkrong-nongkrong, kita lagi jalan sebentar, apa nongkrong di KI apa di mana kan, ini bisa kita buka. Oh iya. Ya. Ini semuanya bikin sendiri? Ya, bikin sendiri. Ini mejanya sepanjang bak nih, Pak. Oh sepanjang ini? Ya. Gede dong berarti. Ya. Oh, enak. Jadi ketika lagi nongki-nongki di hutan atau di jalan aspal kan bisa naruh snack di sini. Ya kan gitu kan? Iya bener, nggak perlu lagi taruh di atas mobil ya. Di mobil bisa jadi duduk aja dong. sampahnya aja di sini, Mbak. Asalnya. Jadi kan jangan buang sampah sembarangan gitu. Ya kan? Tinggal Masuk akal. Iya kan? Dan juga ini bisa ini. Ini kan nggak mati nih. Jadi kalau mau berdiri di atas ini kita buka, ini kita geser nih. Oh ini bisa dibuka juga? Iya, bisa digeser. Jadi multifungsi dia. Wow. Iya kan? Kan gitu kan? Ini semuanya Bapak bikin sendiri? Ya. Gila kreatif banget sumpah. Konsep sendiri, Mbak. Ya. Berapa lama ngerjain kayak gini? Waduh, kurang tahu juga ya, udah lama, Mbak. Masalahnya kita kan nggak fokus ke sini, Mbak. Ya kan? Iya sih, Iya. emang buat modifikasi pribadi lah istilahnya kan. Gitu, Mbak. Tapi Ini- bener-bener ini pure bikin sendiri. Iya. Betul, Mbak. Wow. Yang ini juga atau enggak? Ya, ini juga. Oh sama. Ya. Nah, kayak ini kan khusus untuk main lumpur nih. Nah, ini namanya WinPTO. Ya, ini kita bikin sendiri nih. Ini WinPTO namanya. Apa bedain ini sama yang PTO yang biasa? Sama, Pak. Sama ya? Ini WinPTO ini penggerakan dari mesin, Mbak. Ya. Oh jadi dia muter sendiri? Ya, muter mesin, tapi oke. dari mesin dia kan. Kalau Win elektrik itu mengandalkan aki deh. Kayak baterai kan gitu. Ada lagi tuh di depan kan, modelnya kan gitu kan. Oh. Nah, ini Mbak, lihat di sini Mbak. Ya. Ini kayaknya udah lama banget. Ini tahun berapa, Pak? Ini tahun 80. 80. Gen pertama. Oh. Ya, ini gen pertama nih. Ini yang dibilang LJ 80, jangkrik, atau kotre sama nih. Banyak istilah kan. Iya kalau jangkrik pernah dengar aku. Nah ini jangkrik. Nah aslinya kayak gini Mbak. Nih. Oh ini yang Ini asli? aslinya nih. Ini aslinya kayak Ya, gini? asli kayak gini Mbak. Ini kan. Jadi ini bener-bener modif sendiri? Ya. Ya. Tapi ini Asli aura kayak gini. 80-nya kelihatan banget sih. Ini keluaran 79, 80, 81 ya. Terakhir 81 ya. 81 terakhir? Oh my god. Ini banyak jenis juga nih Mbak. Ada yang ampas, ya kan? Ada yang trapeze, ini ada trapeze. Ini kan semi trapeze nih, ya kan? Ada 4 macam, 3 macam. Ya kan gitu ya. Keren. Wah. Ini mobil tua juga nih. Ini habis overhaul juga nih. Nah, lagi di overhaul juga nih. Nah, Mesinnya nggak ada? ya, lagi dibongkar. Oh lagi dibongkar? Iya. Oh, mau dibenerin? Iya, mau dibenerin. Mbak. Oh alah. Ini sama penyebabnya kan makan oli juga, asap. Iya sih, ini kelihatan Iya. olinya nih. Ya, nama mobil tua gitu, Pak. Ini lagi nunggu-nunggu partnya aja nih. Ya, tapi emang kata-kata kalau misalnya mobil lama tuh problemnya emang di oli ya? Oli, Pak. Harus butuh perawatan. Perawatannya lebih ekstra, Pak, dari mobil baru kan gitu kan. Dan spare partnya juga lebih sulit dicari ya? Iya. Udah sabar lah. Lebih sabar ya? Lebih sabar lah gitu kan. Oke. Bapak kan aku dimulai tertarik nih jujur kalau ngeliat-ngeliat mobil-mobil kayak gini tuh. Mungkin Sobat Oto juga ada yang tertarik nih kalau misalnya mereka mau ambil mobil Jimny Suzuki. Itu kalau misalnya mereka mau, misalnya ada yang jual nih Jimny Suzuki-nya. Yang harus mereka cek pertama kali itu apa? Biar buat mastiin kalau misalnya ini sesuai sama harganya gitu loh. Kayak gini Mbak, yang pertama kita cek itu utama engine ya. Engine, Itu pasti. paling utama itu engine ya. Kedua mungkin ya body kali. Body. Ya, tapi kan namanya mobil tua ya kayak gitulah bodinya. Iya, Ada benar. plus minusnya sih. Ya, tapi paling utama engine-nya gitu. Itu menurut saya begitu kan. Itu aja. Ya. Oke. Sementara itu aja Mbak. Ya. Spesifiknya kalau di engine itu di mana? Ya kita pertama kan kita hidupin dulu mesinnya. Ya kita cek apakah engine itu ketika ada gas ada keluar asap, atau engine itu dari radiator itu ada keluar oli, dan gitu kan. Atau radiator punya gelembung-gelembung, itu kan suatu masalah itu. Iya. Ya kita perlu ketelitian kalau mobil tua tuh Pak. Ya.
Jadi kalau bisa kalau misalnya beli mobil Jimny kayak gini dibarengin sama ahlinya ya gitu. Kalau bisa kan gitu Mbak. Kalau bisa yang ahlinya lah gitu. Lebih bagus lagi kalau ada yang sedikit banyak paham dengan mobil kan gitu kan. Tahu apalagi bengkel gitu. Itu lebih bagus lagi kan. Iya kan gitu kan. Setuju sih gitu. Kalau tahun ini menurut Bapak yang paling terkenal Jimny generasi berapa? Generasi kedua Mbak rata-rata. Spesifiknya tipe apa? Iya, tipe GX. Tipe GX? Iya, kayak gitu nih. Nah, ini rata-rata generasi 2 semua ya? Iya, rata-rata generasi kedua itu. Jadi aku banyak sih lihat di tikumnya mobil-mobil lama gitu. Ada beberapa banyak mobil Jimny rata-rata Gen 2 semua emang. Iya, rata-rata gitu Mbak. Harganya kisaran berapa? Bervariasi Mbak. Bervariasi? Iya, tergantung unitnya gimana kan. Kalau paling murahnya saat ini berapa? Paling murahnya mungkin di angka 25-30. 25-30. Ya. Kalau paling mahalnya? Oh, mahalnya nggak kira Mbak, tentang hobi. Yang bikin mahal mobilnya tuh apa sih sebenarnya? Modifikasinya Mbak. Modifikasinya. Ya. Sobat Oto, tadi kita udah bicara sedikit-sedikit tentang repair restorasinya Jimny Suzuki yang ada di bengkel mobil Adi Service ya Pak ya? Iya. Betulnya kan tadi kan kita ada bicara soal spare part. Kalau misalnya di Suzuki Jimny itu istilahnya owner deal ya? Iya. Kalau misalnya nyari-nyari part owner deal ini sulit nggak sih? Ya, dibilang sulit nggak juga Mbak. Masih banyak yang kalau masalah part itu yang produksi masih banyak juga. Dan juga ya di bengkel-bengkel umum sih banyak juga itu Mbak. Oh gitu. Ya, toko-toko lain banyak. Yang pasti kalau main mobil tua atau Jimny ini Mbak, kita harus banyak bergerak di bidang komunitas Mbak. Karena kan banyak sharing-sharing untuk nyari. Oh, cari connection. Ya, gitu. Ya. Oke, yang paling kalau misalnya dibandingin yang paling gampang dicari dan yang paling susah dicari. Kalau yang gampang dicari itu sebenarnya ya kayak busi, platina, atau bearing-bearing roda, banyak itu Mbak. Ya, semasa itu kan. Tapi kalau yang susah ini sih kayak gardan ya. Kalau gardan itu kalau kita update yang 841 atau yang standar kan 937 tuh kalau untuk Jimny kan. Iya. Nah, kalau 841 tuh untuk upgrade itu lebih susah Mbak, nyarinya Mbak. Kalau nyari upgrade-nya lebih susah? Iya, lebih susah Mbak. Tapi ya dibilang susah nggak juga, masih banyak itu barangnya. Oh jadi nggak langka lah ya setelah itu kan? Mbak, ya. Jadi nggak terlalu susah buat owner-owner yang lain kalau misalnya mau upgrade, mau repair juga ya? Banyak persamaannya Mbak. Kalau untuk FG-nya, kalau Jimny ini persamaannya bisa pakai Suzuki Carry atau F10 ya. Gardan Suzuki Carry yang belakang. Ya, itu. Banyak persamaannya Mbak. Oke. Mesinnya juga kalau untuk Jimny ya F10 sama Mbak. Dengan Carry Jimny sama. Corsa juga sama. Gitu. Enaknya gitu kan kalau untuk Jimny ya. Masih banyak lapan. Gitu. Jadi nggak terlalu sulit lah kalau misalnya ada antusias baru ya. Dari sobat-sobat oto mungkin yang mau punya Jimny Suzuki, nggak perlu takut. Kalau spare part-nya susah ketemu, tenang aja, kita punya expertnya di situ yaitu Bapak Adi ya. Iya, siap Pak. Jadi siap menggendong. Iya, siap membantu. Ya. Asik. Oke Bapak Adi, terima kasih tadi udah bagi-bagi informasi soal seputar mobil Jimny dan juga informasi lebih lanjut tentang bengkel Bapak. BTW kalau misal nih ada orang yang punya Jimny, tapi gara-gara lihat Pal Oto, jadinya mau servis di sini, itu buka jam berapa? Kita bukanya dari jam 8 Mbak, tutupnya jam 5. Hari apa aja? Kita jam kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oke, Senin sampai Sabtu Sabtu hari ya? libur ya. Hari libur nggak? Hari libur mengiring. Mengiring? Kadang-kadang kerja, kadang-kadang nggak. Oke, tergantung frekuensi ya? Tergantung frekuensi Pak. Oke. Oke, Sobat Oto, itu tadi sedikit informasi tentang Jimny Suzuki ya dengan Bapak Adi. BTW, Bapak boleh nggak kasih sedikit kata-kata buat calon owner Suzuki Jimny yang ada di rumah?
Kalau untuk calon Suzuki atau owner Jimny, jangan takut kalau untuk beli Jimny ya. Partnya banyak, murah lagi. Oke, murah ya? Iya. Asik, seru. Gitu. Nah Sobat Oto, itu tadi sedikit informasi tentang Jimny Suzuki. Jangan lupa saksikan terus Pal Oto di Pal TV, memang punya kita. Sampai jumpa di next episode, bye-bye. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dong belum dunian. Ini bisnis Cek, gitu nih, Cek. bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cik Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak kata Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih mainnya Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya, jadi kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, Mak mana nak nanya lah, nak 2 bulan belum bayar kos, Mak mana bunyinya tu ceritanya tu. Aman. Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Belum pacak mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak gini? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini rebus ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih.
Kak. Iya, ngapo? Kak, oi kak, aku itu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut tuh dek. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Karena ketika tubuh sehat, setiap langkah menjadi lebih kuat, setiap mimpi terasa lebih dekat. Di Pengobatan Samudra Sehat, kami hadir dengan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kenyamanan, ketepatan, dan kepedulian untuk Anda dan keluarga. Selamat datang di Pengobatan Samudra Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Andi dari Pengobatan Samudra Sehat. Di sini kita menggunakan metode penekanan titik saraf tertentu. Saat ini saya sudah kurang lebih 6 tahun menggeluti di bidang terapis. Untuk keluhan yang dapat kami sembuhkan diantaranya yang berkaitan dengan kepala, seperti vertigo, yang berkaitan dengan saraf di kepala. Untuk keluhan yang lain seperti saraf kejepit, baik stroke, baik ringan maupun berat, kecuali yang tidak dapat kita tangani yaitu berkaitan dengan ibu hamil, ibu menyusui, juga yang berkaitan dengan patah tulang. Bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya, bila Anda sudah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh, sudah saatnya Anda datang ke Pengobatan Samudra Sehat. Kami yang beralamatkan di Kompleks Sukarame Indah, Blok C6 nomor 6, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke Pengobatan Samudra Sehat. Insya Allah keluhan dan penyakit Anda bisa kami bantu sembuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat hari ini, hebat selamanya. Alhamdulillah, setelah saya berobat di Samudra Sehat, keluhan saya sudah membaik. Alhamdulillah, keluhan saya sudah ditangani oleh terapis dan pusing dan vertigo saya sudah lebih mendingan. Ayo para warga Palembang, kalau ingin sehat, berobatlah di Samudra Sehat. Ayo warga Palembang yang punya keluhan seperti ibu saya, segera datang ke Pengobatan Samudra Sehat. Ayo buruan. Jadi buat warga Palembang yang punya keluhan seperti saya, ya langsung aja kita ke Samudra Sehat. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Insya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Insya Allah kekuatan, kita mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya.
Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi PMPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PMPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Andi dari pengobatan Samudra Sehat. Di sini kita menggunakan metode penekanan titik saraf tertentu. Saat ini saya sudah kurang lebih 6 tahun menggeluti di bidang terapis. Untuk keluhan yang dapat kami sembuhkan diantaranya yang berkaitan dengan kepala, seperti vertigo, yang berkaitan dengan saraf di kepala. Untuk keluhan yang lain seperti saraf kejepit, baik stroke, baik ringan maupun berat, kecuali yang tidak dapat kita tangani yaitu berkaitan dengan ibu hamil, ibu menyusui, juga yang berkaitan dengan patah tulang. Bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya, bila Anda sudah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh, sudah saatnya Anda datang ke pengobatan Samudra Sehat. Kami yang beralamatkan di Kompleks Sukarame Indah, Blok C6 nomor 6, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke pengobatan Samudra Sehat. Insya Allah keluhan dan penyakit Anda bisa kami bantu sembuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat hari ini, hebat selamanya. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah cak main, cak nuk ni dia ni. Maju. Game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini, kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Jadi? Ya makan di luar, lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun, makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lagi di rumah terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah nih, kita nih makan di dalam ini, Bay. Kamu, Bay, makan luar, makan dalam. Bosan, dah. Makan di luar, aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makan di luar, bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya.
Nenek. Sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Ya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju nih. Iya, siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius, Bi? Yo, serius. Maria. Oh, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan sarung minyak? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Ya, akhirnya kan. Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, biar cepat ya. Kaki papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar. Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sini lah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Belum? Sudah dari tadi lah siap. Sini lah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh dijigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi dari Maria. Dia nih tidak peka. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosutnya ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku ya nak nikah yuk. Aku saya nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Apa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain. Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini terakhir status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tau cerita dia kan. Halo. Dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi?
Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oh, tapi emang itu tuh motor rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Nggak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, udah. Tapi emang wajar, bro. Cek itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu nah. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta. 5 juta. Butuhnya kan? semua itu. Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer aman. Itulah, kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya 5 juta, demi kau, tidak apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapa lagi pulo? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tidak 10 juta. Woi, maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi, ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya 5 juta, Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tidak 10 juta? Ngapo tadi tidak 10 juta? Ngapo tadi tidak 10 juta? Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Lembut tutur dan sapa, wibawa dan bersahaja, serikan di Indonesia, kuatkan tekad di jiwa, berdiri di baris depan, bersinergi dan terus berkembang, jadi pemimpin yang cemerlang. Wanita kuat semangatmu, terus tuh berjuang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis Tengah Malam edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya David Iskandar dan inilah liputan Metropolis Tengah Malam selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa Wali Kota Palembang Ratu Dewa membuka pelaksanaan bakti sosial di rumah dinas Wali Kota Palembang dalam Semarak HUT RI ke-81 tahun. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari program Palembang Sehat dan Palembang Peduli. Langsung mulai, Pak. Izin, Pak Karim. Masih dalam Semarak HUT RI ke-81 tahun, Wali Kota Palembang Ratu Dewa membuka secara langsung pelaksanaan bakti sosial atau baksos berupa khitanan massal bagi 80 anak duafa, donor darah dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di Rumah Sakit Dinas Wali Kota Palembang pada Kamis 27 Agustus. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Kepala Dinas Kesehatan, serta jajaran penjabat di lingkungan Pemkot Palembang dan stakeholder lainnya. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari program Palembang Sehat dan juga Palembang Peduli. Dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk menyemarakan HUT RI ke-81 ini, antusias masyarakat terlihat cukup tinggi. Saya kira adalah sebuah gerakan yang patut kita berikan apresiasi. Dan ini juga sebagai salah satu wujud dari program Palembang Sehat dan juga Palembang Peduli. Hari ini sudah terwujud dan antusias masyarakat dan warganya cukup banyak, apalagi ini sebagai salah satu memaknai peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Saya kira itu poin pentingnya pada kegiatan bakti sosial pada pagi hari ini. Wali Kota Palembang Ratu Dewa berharap agar organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya di Kota Palembang dapat melaksanakan kegiatan bakti sosial seperti ini karena dapat menyentuh masyarakat tingkat bawah secara langsung. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, sebanyak 434 jemaah umroh holiday angkasa wisata yang berangkat pada 19 Agustus 2026 kini telah kembali ke tanah air setelah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh selama 9 hari di Tanah Suci. Tibanya para jemaah disambut hangat oleh keluarga. Suasana haru dan bahagia mewarnai kepulangan 434 jemaah umroh holiday angkasa wisata yang tiba di Palembang setelah menjalani rangkaian ibadah umroh selama 9 hari di Tanah Suci. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, para jemaah langsung disambut keluarga yang telah menanti. Rasa syukur dan kebahagiaan terlihat dari wajah para jemaah karena dapat kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Keberangkatan rombongan ini merupakan bagian dari komitmen Holiday Angkasa Wisata dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umroh. Kami jamaah Holiday Angkasa Wisata keberangkatan 19 Agustus 2026 sejumlah 434 jamaah. Alhamdulillah hari ini tanggal 27 Agustus 2026 telah tiba kembali ke tanah air, khususnya Kota Palembang tercinta, dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian kami semua berharap seluruh jamaah 434 jamaah ini mendapatkan predikat umroh yang mabrur dan mabruroh. Dan insya Allah Allah panggil kembali kami pada waktu yang akan datang untuk anak cucu kami galau-galau.
kumpul sesuai bisnya masing-masing. Dalam 1 bulan, Holiday Angkasa Wisata bahkan dapat memberangkatkan 1 pesawat charter hingga 2-3 kali, menjadi salah satu bentuk keseriusan dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umroh dapat mendatangi kantor pusat Holiday Angkasa Wisata atau menghubungi perwakilan Holiday Angkasa Wisata terdekat. Dengan pelayanan dan fasilitas yang terus diupayakan terbaik, Holiday Angkasa Wisata berkomitmen memberikan pengalaman perjalanan umroh yang aman, nyaman, dan lancar bagi setiap jemaah. Daniel Albari, PAL TV. Pemirsa, sebanyak 129 jemaah PMBB Sumsel tiba kembali di Kota Palembang setelah menjalani rangkaian ibadah umroh selama 9 hari di Tanah Suci. Seluruh jemaah tiba dengan selamat dan kepulangan mereka disambut hangat oleh keluarga besar PMBB Sumsel. Sebanyak 129 jemaah PMBB Sumsel telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh di Tanah Suci dan kini telah kembali ke Kota Palembang dengan selamat. Setelah menjalani perjalanan ibadah selama 9 hari, para jemaah tiba di Palembang dalam kondisi sehat dan selamat. Kedatangan para jemaah disambut hangat oleh keluarga besar PMBB Sumsel. Suasana haru dan penuh kekeluargaan terlihat saat para jemaah turun dan bertemu kembali dengan para personel PMBB Sumsel. Penyambutan turut dihadiri pendiri PMBB Sumsel Syarial Usman serta Wakil Ketua Umum, jajaran Humas, Sosial Masyarakat, Satgas, Sri Kandi, dan tim rescue PMBB Sumsel. Para jemaah mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran perjalanan mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Mereka juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum PMBB Sumsel, Bapak M. Yusuf Malaya, yang telah memberangkatkan mereka untuk menunaikan ibadah umroh dan juga pelayanan Holiday Angkasa Wisata yang maksimal. Pesawat Lion Air JT77 yang membawa 129 jemaah dari PMBB sudah tiba di Palembang dalam keadaan selamat. Berangkat 129, kembali 109 dalam keadaan sehat semua. Dan saya mewakili Ketua Umum PMBB sekarang berada di Jakarta dalam tugas organisasi, mengucapkan selamat datang pada keluarga PMBB yang melaksanakan umroh. Mudah-mudahan dalam doanya, dalam segala macamnya kita selamat dan menjadi umroh yang mabrur dan mabruroh. Dan Bapak sekalian akan kembali ke keluarga masing-masing. Tetap doanya ya untuk kita keluarga PMBB ini, khususnya untuk Bapak Yusuf Malaya, sehingga beliau selalu sehat, selalu siap, dan akan datang akan diberangkatkan kembali ya untuk kloter kelima. Insya Allah peserta sudah ada dan ini akan melanjutkan 129 orang juga. Kepulangan 129 jemaah ini menjadi momen penuh syukur bagi keluarga besar PMBB Sumsel. Seluruh jemaah diharapkan dapat membawa pulang nilai-nilai spiritual dari Tanah Suci serta semakin memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Di mana kita? Bandara. Siapa kita? PMBB. 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 Takbir. Daniel Albari, PAL TV. Takbir. Andre Rosiade temui masa aksi sampaikan progres RUU Perampasan Aset. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Tengah Malam. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi.
Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Tengah Malam. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Andre Rosyadi, menemui masa aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 27 Agustus. Dari mobil Komando Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Andre menyampaikan RUU Perampasan Aset segera disahkan di tanggal 15 Desember 2026. Apabila dalam tenggat tersebut RUU belum menjadi UU, maka pimpinan DPR RI Supmi Dasko Ahmad siap mengundurkan diri.
Pemirsa, kebakaran yang melanda kawasan hutan lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Blok Ranu Kembang, hingga Kamis 27 Agustus masih belum dapat dipadamkan karena lokasinya yang sulit dijangkau. Sebanyak 170 pendaki langsung diminta turun kembali ke Ranupane oleh tim gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI dan Polri guna menghindari jatuhnya korban. Inilah video amatir petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan warga yang merekam kebakaran di kawasan hutan Blok Ranu Kembang, lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur pada Rabu malam 26 Agustus. Api dilaporkan masih terus menjalar dan belum dapat dipadamkan oleh petugas karena lokasi titik api yang sulit dijangkau berada di tebing curam. Kepala BPBD Lumajang, Isnugroho, Kamis 27 Agustus mengatakan, pihaknya menerima informasi ada 170 pendaki di kawasan Ranu Kumbolo. Para pendaki tersebut pun langsung diminta turun ke pos Ranupane demi keamanan dan keselamatan. Sebagaimana informasi yang kita terima, memang ada pendaki sampai dengan Ranu Kumbolo itu sejumlah 170 pendaki, dan itu hari ini diminta untuk turun untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jalan menuju dari Ranu Kumbolo ke turun itu dalam kondisi aman, artinya tidak ada halangan api, sehingga bisa dipastikan untuk pendaki tidak mengalami kesulitan kembali ke pos awal. Sejauh ini, BPBD Lumajang menerjunkan 2 tim untuk menangani kebakaran hutan lereng Gunung Semeru. Jalur pendakian Gunung Semeru juga ditutup untuk sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan, sembari memastikan api yang membakar lahan berhasil dipadamkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sekitar kurang 500 meter dari jalan Hayak-Hayak. Pemerintah menargetkan nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2026 pada tahun ini tembus mencapai 40 triliun rupiah atau meningkat 5-10% dari capaian tahun sebelumnya. Target tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam acara Kick-Off Road to Harbolnas 2026 di Gedung Kementerian Perdagangan Jakarta, Kamis 27 Agustus. Kita bersiap. 1, 2, 3. Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2026 akan kembali digelar selama 7 hari mulai 10 hingga 16 Desember 2026. Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, Harbolnas menjadi strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Mendag dalam acara Kick-Off Road to Harbolnas 2026 di Gedung Kementerian Perdagangan Jakarta, Kamis 27 Agustus mengatakan, pada tahun 2025 lalu, total nilai penjualan saat Harbolnas mencapai 36,4 triliun rupiah atau meningkat 17% dibandingkan Harbolnas 2024. Ia mengatakan, pemerintah menargetkan nilai transaksi untuk Harbolnas tahun 2026 ini dapat menembus 40 triliun rupiah atau meningkat sekitar 5 hingga 10% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Partisipasi platform yang berpartisipasi pada kegiatan ini diperluas. Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform lokal pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan, serta layanan digital lainnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, momentum Harbolnas juga diharapkan dapat turut mendukung upaya pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat. Nah, tentu pemerintah berharap bahwa ini penting karena kita perlu mengangkat perekonomian di kuartal keempat, dan arahan Bapak Presiden dalam pidato kemarin tanggal 14 ini di kuartal keempat ini target pertumbuhannya menuju 6% atau 6% di kuartal keempat.
karena ini akan menjadi landasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027. Melalui Harbolnas 2026, pemerintah dan pelaku industri menargetkan peningkatan transaksi sekaligus memperkuat ekosistem perdagangan digital, memperluas pasar produk lokal, dan mendorong UMKM untuk semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan. PMPB Sumsel bagikan 6.000 masker untuk masyarakat. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Tengah Malam. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Tengah Malam. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumsel membagikan 6.000 masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi udara yang terdampak asap karhutla di Sumatera Selatan. Kondisi udara yang dipengaruhi asap kebakaran hutan dan lahan mendorong PMPB Sumsel melakukan aksi sosial dengan membagikan 6.000 masker pada Selasa 25 Agustus 2026. Pembagian masker dilakukan di sejumlah titik, diantaranya Simpang 4 Pusri, Pasar Sekip, dan Kambang Iwa. Bantuan masker ini merupakan bantuan langsung dari Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya yang kemudian disalurkan oleh tim PMPB Sumsel. Giat ini melibatkan Wakil Ketua Umum Hilda, Ketua Sri Kandi beserta anggota, Panglima Satgas dan anggota, Humas, Sosmas, Rescue, serta bidang kesehatan. Tim medis PMPB Sumsel Rini Triandini mengatakan, pembagian masker dilakukan sebagai upaya membantu menjaga kesehatan masyarakat di tengah kondisi asap karhutla yang cukup tebal di Sumsel. Tim PMPB membagikan masker sebanyak 6.000 lembar dibagi-bagikan di beberapa titik. Yang pertama di Simpang 4 Pusri, kemudian di Pasar Sekip, dan terakhir kita membagikannya di Kambang Iwa. Atas instruksi dari Bapak M. Yusuf Malaya sebagai Ketua PMPB Sumatera Selatan untuk membagi-bagikan masker untuk warga dan masyarakat Palembang, karena Palembang sedang tidak baik-baik saja dikarenakan kabut asap bisa menyebabkan sesak napas dan infeksi saluran pernapasan atas. Demikian.
Aksi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengurangi dampak paparan asap, sekaligus menjadi wujud kepedulian PMPB Sumsel terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, perhelatan Adaro Cup 2026 memasuki babak semifinal, mempertemukan SMA Negeri 1 Palembang melawan SMA Saverio 1 Palembang. Berhasil mengendalikan permainan sejak awal, SMA Saverio 1 Palembang menang dengan skor 4-4-2-7 dan berhak menuju ke partai final. Babak semifinal Adaro Cup 2026 di Gor Bukit Tunjuk Lahan mempertemukan dua tim basket SMA Negeri 1 Palembang melawan SMA Saverio 1 Palembang. Sejak kuarter pertama, kedua tim langsung bermain agresif dengan serangan cepat dan drive ke area paint. Permainan berlangsung sengit hingga kuarter pertama berakhir imbang 9-9. Memasuki kuarter kedua, SMA Saverio 1 meningkatkan tekanan melalui pressing ketat. Serangan mereka juga efektif melalui tembakan 3 angka. Sementara SMA Negeri 1 Palembang beberapa kali kehilangan bola. Saverius unggul 17-11. Kuarter ketiga, SMA Negeri 1 Palembang berusaha membongkar pertahanan lawan. Namun fast break Saverius berjalan efektif dan memperlebar keunggulan menjadi 35-17. Di kuarter terakhir, SMA Negeri 1 Palembang berusaha mengejar ketertinggalan, namun pertahanan rapat dan fast break SMA Saverius 1 kembali menjadi kunci kemenangan. Hingga peluit akhir, SMA Saverius 1 Palembang menang 4-4-2-7 dan memastikan satu tempat di partai final Adaro Cup 2026. Keren, panas, pertandingannya sangat panas ya, pasti. Agak kesulitan di akhir aja, kalau di awal masih bisa up, tapi di akhirnya mungkin agak kesulitan karena fisik. Nggak bisa intens lah latihannya, harus seminggu full tuh nggak. Karena mungkin juga yang musuh kita tadi itu lebih intens lagi latihannya, sehari bisa 2 kali. Kalau kita kan pasti ada lesnya gitu. Dengan hari ini cukup seru ya, soalnya Semansa salah satu tim terkuat lah untuk di Sumsel ini. Kita udah prepare juga kan dari sebelum-sebelumnya sudah sering ketemu juga sama mereka. Jadi kita berusaha untuk bisa ngatasin mereka. Targetnya pastinya juara ya di sini karena kita udah ini tahun ketiga. Kalau tahun kemarin 2 tahun berturut kita yang selalu jadi juara di sini. Ahmad, PAL TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Pemirsa, informasi untuk Anda saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Dan tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @official PAL TV. Akhir kata saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelesiran umroh bersama Holiday Angkasa Wisata.
kembali menemani pemirsa PAL TV yang mana pada keberangkatan tanggal 13 November 2025 merupakan keberangkatan umroh pertama Holiday Angkasa Wisata di tahun 1447 Hijriah. Sebanyak 433 jemaah melaksanakan ibadah umroh serasa perjalanan berangkat haji. Lantaran charter 11 pesawat berisi seluruh jemaah dari Holiday Angkasa Wisata untuk keberangkatan 433 jemaah. Sejak siang, seluruh jemaah umroh sudah mulai berdatangan, didampingi oleh para keluarga yang ikut mengantar hingga di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Seluruh jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata akan terbang langsung dari kota Palembang menuju Jeddah dengan paket perjalanan umroh selama 9 hari menggunakan maskapai Lion Air. CEO PT Southern of Sumatra Holiday Angkasa Wisata, Dedi Suparman, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut mendukung dalam mensukseskan keberangkatan ibadah umroh charter 11 di musim 1447 Hijriah. Holiday Angkasa Wisata selalu melaksanakan penerbangan charter pesawat 2 kali dalam 1 bulan. Untuk charter ini merupakan penerbangan di bulan kelima pada musim 1447 Hijriah dan telah bekerja sama dengan PAL TV yang nantinya akan melakukan siaran langsung dari kota suci Madinah dan Mekah. Dengan penerbangan yang ke-11 kalinya, kurang lebih Holiday Angkasa Wisata telah menerbangkan sebanyak 4.500 jemaah, menyisakan 5.000 jemaah yang akan diberangkatkan pada bulan Desember, Januari, dan Februari mendatang. Pertama puji syukur kehadirat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, hari ini diberikan kesehatan ya, dapat berkumpul melepas keberangkatan umroh charter 13 November yang ke Juli, Agustus, September, Oktober, November yang ke-11 kali ya, yang ke-11 kali di musim umroh 1447 Hijriah. Dan selawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dan tentunya keluarga besar mitra Holiday Angkasa Wisata yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan. Bahagia sekali hari ini kami keluarga besar Holiday Angkasa Wisata tetap dalam keadaan sehat, dapat mendampingi ya, melepas secara langsung di ruang tunggu internasional SCB2 Palembang ini keberangkatan yang ke-11 kalinya umroh charter Lion Direct Palembang Jeddah. Dan ini merupakan penerbangan yang ke-5 bulan, di bulan kelima maksud saya di 1447 Hijriah, kurang lebih sudah ada 8.500 jemaah kami terbangkan. Tersisa nanti Desember, Januari, Februari 3 bulan lagi insya Allah masih ada kurang lebih sekitar 5.000 jemaah yang akan kami terbangkan. Harapan saya dan seluruh staf Holiday Angkasa Wisata, semoga seluruh jemaah umroh mendapatkan perjalanan ibadah umroh yang menyenangkan dengan biaya yang murah, perjalanan yang mudah dan daftar yang cepat ya, perjalanan yang mudah dan daftar yang cepat. Jadi Bapak Ibu di Kota Palembang dan Sumatera Selatan silakan mendaftar perjalanan ibadah umroh dengan kami, karena perjalanan ibadah umroh terbang langsung yang merupakan perjalanan ibadah umroh rasa haji, biaya murah dan perjalanan mudah ya. Perjalanannya terdaftar setiap pekan, kurang lebih ada 8 sampai 10 kali perjalanan, dan insya Allah Holiday Angkasa Wisata akan memberikan inovasi, pelayanan dan servis yang terbaik sehingga Bapak Ibu kembali menceritakan perjalanan ibadah umroh yang nikmat bersama Holiday Angkasa Wisata. Penerbangan langsung ini tentunya lebih efektif. Untuk jemaah umroh, semuanya disiapkan oleh Travel Holiday Angkasa Wisata dengan layanan servis yang terbaik dan melayani dengan sepenuh hati. Pelepasan jemaah umroh ini langsung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sumsel dan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Sunata MSI, Kepala Biro Kesehatan Rakyat Sekda Provinsi Sumatera Selatan, mewakili Bapak Gubernur pada hari ini melepas jamaah haji rasa umroh
dari Holiday Angkasa Wisata, ini umroh rasa haji. Nah, ini charter pesawat langsung dari SMB 2 ke Jeddah Al King Abdul Aziz. Pada kesempatan ini Bapak Gubernur memberikan apresiasi kepada Holiday Angkasa Wisata yang konsisten memberangkatkan melayani umat Sumatera Selatan maupun sekitarnya untuk memberangkatkan umroh rasa haji charter pesawat. Tidak semua travel bisa charter pesawat. Oleh karena itu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kita doakan semoga Travel Holiday Angkasa Wisata selalu konsisten, selalu Pak Dedi selalu sehat, banyak umur barokah dan jamaah semakin banyak. Dan mudah-mudahan setiap minggu bisa memberangkatkan charter pesawat. Kemudian yang kedua, pesan kepada seluruh para jamaah untuk jaga kesehatan, karena kesehatan itu paling modal utama untuk ibadah. Kalau sudah sakit, keibadahnya kurang. Oleh karena itu, dalam jaga kesehatan, jaga pola makan. Kemudian banyak minum. Kemudian yang ketiga, banyak beribadah. Karena mumpung ini sudah bertahun-tahun mungkin menabung untuk umroh. Nah, ini mumpung kita ke Mekah Al-Mukarramah, karena di Masjidil Haram pahalanya 100.000, di Madinah 1.000, manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian jaga nama baik Sumatera Selatan, Indonesia pada umumnya, dan khusus Mada Travel Holiday Angkasa Wisata. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sumsel, Sunarto, mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghimbau kepada jemaah untuk selalu menjaga nama baik jemaah dan ibadah dengan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bidang penyelenggara haji dan umroh. Pertama, kami mengapresiasi yang luar biasa kepada Travel Holiday pimpinan Bapak Dedi Suparman yang sampai bulan November ini, dari mulai Januari sampai November ini sudah memberangkatkan, setelah kami lihat lebih kurang sudah 8.000-an lebih jamaah yang sudah diberangkatkan oleh Travel Holiday. Ini sebuah kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat Sumatera Selatan. Salah satunya adalah kepuasan dalam pelayanan. Jadi bahasanya biaya murah tapi kualitasnya nomor 1, VIP, bahasanya seperti itu. Ini kepercayaan. Oleh karena itu Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Travel Holiday yang selalu komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik, yang luar biasa. Kami sebagai bidang yang mengawasi, kami melihat bahwa travel ini adalah salah satu travel yang menjadi kebanggaan Sumatera Selatan. Dan insya Allah dari provinsi-provinsi yang lain juga banyak yang ikut di Travel Holiday. Artinya mudah-mudahan kami selalu dari Kementerian Agama akan selalu mensupport, memberikan masukan, memberikan pelayanan, bahkan memberikan hal-hal yang apabila nanti ada yang perlu diperbaiki dan diperbaiki. Tetapi kami melihat sampai saat ini Travel Holiday tetap komitmen dengan kualitasnya, komitmen dengan keberangkatannya, komitmen dengan pelayanannya, sehingga ini menjadi kepercayaan oleh masyarakat Sumatera Selatan khususnya. Terima kasih Pak Dedi Suparman yang luar biasa dan tim juga yang luar biasa, karena tidak mudah membentuk suatu organisasi menjadi besar, berkualitas dan hebat, itu tidak mudah. Tanpa salah satunya adalah kepemimpinan Pak Dedi Suparman dan timnya. Artinya mereka luar biasa, apalagi bekerja sama juga disaksikan oleh Val TV yang live dari Arab Saudi. Ini kebanggaan juga, sehingga orang tua, anak atau siapapun bisa melihat dan menyaksikan orang tuanya berangkat umroh. Selanjutnya, setelah melaksanakan pelepasan, para jemaah langsung memasuki pesawat, diantar langsung oleh CEO Holiday Angkasa Wisata, sekaligus melihat kondisi jemaah di dalam pesawat, untuk memastikan semua kursi terisi penuh dengan memberikan arahan dan petunjuk langsung kepada para jemaah umroh. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, menggunakan pesawat charter Lion Air yang membawa 433 jemaah umroh take off dari Palembang menuju Jeddah. Dalam perjalanan ini, para jemaah tak henti-hentinya berdoa dan berzikir.
mempersiapkan diri secara batiniah untuk tiba di Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh. Pesawat akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 19 waktu Arab Saudi. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah, setelah melakukan perjalanan panjang, seluruh jemaah holiday angkasa wisata telah mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Seluruh jemaah langsung mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah umroh yang pertama dan langsung diarahkan petugas untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah umroh dengan mengganti pakaian ihram di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. ...433 jemaah holiday angkasa wisata yang terbagi menjadi 10 bus langsung diarahkan menaiki bus masing-masing menuju Mekah Al-Mukarramah sekaligus akan langsung melaksanakan ibadah umroh yang pertama. Di dalam bus masing-masing mutawif, di setiap bus memberikan arahan, petunjuk dan dakwah kepada para jemaah holiday angkasa wisata dalam memahami syarat dan larangan pada saat melaksanakan ibadah umroh. Dikarenakan ketersediaan waktu yang terbatas, para jemaah di dalam bus langsung dibimbing mutawif untuk mengambil niat umroh yang pertama. Di kota Jeddah tersebut dengan cara niat disampaikan dalam hati dan mengucapkannya secara lisan. Setelah mengucapkan niat umroh, maka berlaku larangan-larangan saat berihram. Larangan saat berihram bagi jemaah laki-laki, di antaranya adalah mengenakan pakaian biasa, sepatu yang menutup tumit, dan dilarang memakai tutup kepala. Sementara bagi jemaah perempuan, larangannya adalah tidak boleh berkaos tangan dan menutup muka. Jemaah baik laki-laki maupun perempuan juga dilarang menggunakan wangi-wangian kecuali sebelum berihram, melakukan hubungan suami istri, memotong kuku, mencabut, memotong rambut atau bulu, serta tak boleh memburu binatang. Dalam perjalanan dari Mikot menuju Masjidil Haram, jemaah dianjurkan banyak membaca talbiyah. Perjalanan religius semakin kuat dirasakan para jemaah holiday angkasa wisata saat berada di dalam bus untuk menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah yang sangat dinanti-nanti oleh para jemaah. Kalimat demi kalimat talbiyah diucapkan selama perjalanan, semakin mendekatkan hati para jemaah umroh holiday angkasa wisata
menuju kota suci Mekah yang sangat dinanti. Para tour leader dan mutawif terus mengarahkan dan membimbing para jemaah semakin memantapkan niat untuk segera melihat Ka'bah. Setelah 1 jam perjalanan dari kota Jeddah ke Mekah, akhirnya seluruh jemaah umroh holiday Angkasa Wisata tibalah di kota Mekah. Sebelum langsung menunaikan umroh yang pertama, 433 jemaah holiday Angkasa Wisata tiba terlebih dahulu di Hotel Zuwar Al Bait, tempat di mana para jemaah holiday Angkasa Wisata akan menginap selama di Mekah. Hotel Zuwar Al Bait ini cukup dekat posisinya dengan Masjidil Haram. Jemaah hanya perlu berjalan kaki menuju Masjidil Haram untuk pergi menunaikan sholat maupun ibadah umroh. Setelah tiba di hotel, para jemaah mendapatkan kunci kamarnya masing-masing untuk menaruh barang-barang bawaannya
dan beristirahat serta sarapan di hotel. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Setelah beristirahat sejenak di hotel, para jemaah holiday Angkasa Wisata langsung diarahkan masing-masing mutawif untuk bersiap pergi ke Masjidil Haram menunaikan ibadah umroh yang pertama. Beberapa rukun umroh yang akan dikerjakan bagi setiap umat muslim dalam melaksanakan ibadah umroh, yakni menggunakan pakaian ihram dan berniat, tawaf, sa'i dan tahallul, serta tidak lupa untuk tertib dalam urutan melaksanakannya. Setelah sebelumnya para jemaah holiday Angkasa Wisata berihram dan mengambil niat umroh, maka selanjutnya para jemaah akan melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah dalam Masjidil Haram sebanyak 7 kali putaran dengan niat tawaf. Ketentuan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan tawaf yang pertama adalah bersuci dan menutup aurat seperti dalam sholat. Bedanya pada saat tawaf diperbolehkan berbicara, asal pembicaraannya yang baik. Kemudian tawaf dimulai dan diakhiri di sudut Hajar Aswad.
Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf, tidak melewati fondasi Ka'bah atau dalam Hijr Ismail. Tata cara pelaksanaan tawaf sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang laki-laki, meletakkan bagian tengah kain ihramnya di bawah ketiak kanan dan menaruh ujung kain di atas pundak sebelah kiri tertutup. Sedangkan pundak kanan terbuka. Kemudian berpaling ke kanan sehingga Ka'bah berada di sebelah kiri orang tawaf. Setelah selesai putaran ke-7, maka tawaf selesai. Dalam tawaf tidak ada ketentuan membaca doa-doa tertentu untuk setiap kali putaran. Setelah tawaf, tata cara umroh selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan sa'i. Sa'i merupakan kegiatan ibadah umroh dengan cara melakukan perjalanan dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Sesampainya di puncak Bukit Safa, tata cara umroh dilanjutkan mengarahkan tubuh dan pandangan ke arah Ka'bah dengan mengumandangkan takbir sebanyak 3 kali serta berdoa dan berzikir. Untuk jemaah laki-laki dianjurkan untuk melakukan perjalanan dengan berlari kecil, sedangkan untuk jemaah perempuan bisa berjalan kaki seperti biasa. Sesampainya di kaki Bukit Marwah, naik ke atas dan kembali membaca doa dan takbir sambil menghadap ke Ka'bah. Setelah melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali putaran, kemudian setiap jemaah umroh melaksanakan tahallul atau mencukur rambut minimal memotong 3 helai rambut. Proses pelaksanaan rukun umroh ini harus dilakukan secara berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i hingga bercukur. Jika salah satu rukun umroh tidak terpenuhi, maka ibadah umroh seseorang akan dianggap tidak sah. Dalam pelaksanaan ibadah umroh, melakukan ihram dan mikot merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi. Jika tata cara umroh tersebut sudah dilakukan sesuai urutannya, maka bisa dibilang ibadah umroh yang Anda lakukan sudah sah.
Alhamdulillah, rukun umroh pertama telah terlaksana oleh 433 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata pada keberangkatan 13 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.